Sedang membeli makan di warteg, pemuda miskin tiba-tiba dihampiri bodyguard dan berkata, "Akhirnya kami menemukanmu, Tuan. Ternyata selama ini ada orang yang mencarinya selama 20 tahun. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya." Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kelam, dihiasi gumpalan awan yang tampak lelah menahan polusi. Untuk Rama, warna langit adalah barang mewah yang hanya sempat ia pandang sejenak di sela-sela mengangkut karung beras dan kardus elektronik di Pasar Kebayoran Lama. Keringat yang mengucur deras sejak pagi telah mengering, meninggalkan garis-garis putih tipis pada kulit sawo matengnya yang melekat pada kaos oblong berlubang kecil di bagian ketiak. Di saku celana jeans usangnya, terasa beberapa lembar uang kertas, hasil upah hariannya yang ia hitung-hitung dengan cermat di dalam angkot yang sempit. Warteg bahagia. Tulisan di papan reklame sederhana itu seperti oasis. Warung itu bukan sekadar tempat makan, melainkan benteng terakhirnya. Disinilah, Rp10.000 masih bisa memberinya nasi yang mengenyangkan dan sedikit lauk. Suara denting piring dan panci, teriakan Mas Heru memanggil pelanggan, dan aroma khas tempe goreng serta sayur asem adalah simfoni yang menenangkan jiwanya yang lelah. "Mas Rama, biasa?" Sapa Mas Heru dengan sapaan hangat yang langka Rama dapatkan di tempat lain. "Iya, Mas. Nasi setengah aja, tempe orek, sayur asem," jawab Rama sambil mengangguk, mencoba menyembunyikan keroncutan perutnya yang sudah sejak tadi siang mengeluh. "Lagi banyak kerjaan hari ini?" tanya Mas Heru sambil menyendok nasi. "Alhamdulillah, ada kiriman barang elektronik dari pelabuhan." "Lumayan," ucap Rama, mencoba tersenyum. Lumayan artinya ia bisa membayar tunggakan listrik di kontrakan petakannya yang lembab dan sempit. Dengan piring melamin putih yang sudah penuh retakan di tangan, ia menuju kursi plastik di sudut paling belakang, dekat tumpukan galon air mineral. Posisi favoritnya. Dari sini, ia bisa mengamati semua sudut tanpa terlalu menarik perhatian. Ia memulai ritualnya, memecahkan kerupuk merah kecil di atas nasi, kemudian mencampur sayur asem kuah beningnya dengan nasi putih. Satu suapan pertama selalu terasa seperti berkah. Pikirannya melayang pada telepon yang diterimanya tadi siang. Suara kasar di seberang sana, si rentenir yang ia pinjam uangnya untuk biaya pengobatan Embok Darmi setahun lalu. "Jangan dikira lu bisa kabur, Rama. Besok deadline akhir. Gak bayar, kita selesaikan di jalan." Ancaman itu seperti belati dingin di tenggorokannya. Uang di sakunya bahkan belum separuh dari jumlah yang harus ia bayar. Ia tidak tahu harus mencari kemana lagi. Tepat saat sendoknya hendak mengambil tempe orek yang sedap, bayangan besar tiba-tiba menghalangi cahaya lampu neon 18 watt di atas mejanya. Dua sosok seperti dinding hidup, berdiri di sampingnya. Mereka memakai kacamata hitam meski di dalam warung yang remang, jas hitam yang rapi, dan raut wajah yang tak tergugah. Semua orang di warteg itu terdiam. Suara denting sendok berhenti. Beberapa pengunjung lain menunduk, pura-pura fokus pada makanannya, tetapi mata mereka melirik penuh kecemasan. Rama membeku. Jantungnya berdegup kencang, berdesir seperti ingin keluar dari dada. Ini dia, pikirnya. Rentenir itu tidak main-main. Mereka mengirim debt collector bayaran, darahnya terasa dingin. Ia melihat sekeliling, mencari jalan keluar, tetapi tubuh kedua pria itu sudah memblokir semua jalur. Dengan gerakan pelan, pria yang lebih tinggi di antara keduanya membungkuk sedikit. Suaranya rendah, terlatih, dan terdengar sangat asing di telinga Rama yang hanya terbiasa dengan teriakan mandor di pasar atau bisikan pelanggan. "Akhirnya kami menemukan Anda, Tuan." Kata-kata itu melayang di udara, tak langsung masuk ke akal sehat Rama. "Tuan?" Ia hampir terkekeh getir. Pasti salah orang. Pasti ada kesalahan identifikasi. Atau, ini cara baru mereka menekan? Memanggil dengan sebutan merendah sebelum menghancurkan? Ia menelan ludah, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Maksudnya, saya?" tanyanya. Matanya masih melihat ke arah sendok yang kini terasa berat di tangannya. Yang satunya, dengan postur yang sama tegap, menjawab dengan nada yang sama formalnya, seolah sedang melaporkan sesuatu. "Iya, Tuan Rama. Nama lengkap Anda Rama Ardiansyah.
anak dari Alm Sari Dewi dan Bapak Rozi Ardiansyah. Benar. Sekarang, bukan lagi rasa takut yang mendominasi, tetapi kebingungan yang sangat dalam. Nama Sari Dewi. Hanya Mbok Darmi yang pernah menyebut nama itu, dalam bisikan sesaat sebelum ia meninggal, dengan mata berkaca-kaca. Ibumu, namanya Sari, baik sekali. Tak pernah ada yang lain. Tak pernah ada sertifikat, foto, atau cerita lengkap. Nama itu adalah hantu dalam hidupnya. Bagaimana kalian bisa tahu nama itu? Tanya Rama, suaranya lebih berani sekarang, didorong oleh keingintahuan yang mengalahkan rasa takut sesaat. Sebelum bodyguard itu menjawab, perhatian semua orang tertuju ke pintu masuk. Sebuah siluet muncul, menghalangi sisa cahaya senja dari luar. Seorang pria berumur, berkemeja linen putih yang terlihat sangat mahal, berdiri di sana. Wajahnya tampak letih, tetapi ada sesuatu yang bergejolak di balik matanya. Sebuah campuran harapan, ketakutan, dan duka yang tertahan selama puluhan tahun. Langkahnya, meski perlahan, terlihat gemetar. Ia berjalan menghampiri meja Rama, mengabaikan semua pandangan yang tertuju padanya. Bodyguard yang tinggi tadi berbisik, suaranya hanya terdengar oleh Rama. Itu beliau, Tuan Rama. Bapak Anda. Pria itu, Pak Rozi, kini berdiri hanya sejarak satu meja. Ia tidak peduli dengan tetesan air mata yang mulai meleleh di pipinya. Pandangannya menatap Rama, menyusuri setiap detail wajahnya, bentuk alis, garis hidung, lekuk bibir, seperti sedang membaca sebuah buku yang hilang sejak lama dan akhirnya ditemukan. Rama, nak. Suaranya tercekat, parau oleh beban waktu. Ayah, mencarimu, selama 20 tahun. Kedua kalimat terakhir itu menggantung di antara mereka, di atas meja penuh piring kotor dan sisa makanan. Bagi Rama, dunia di warteg bahagia seolah berhenti berputar. Suara lalu lalang di jalan, klakson angkot, teriakan penjajah es, semuanya meredam menjadi desis putih. Yang ada hanyalah wajah pria asing yang menangis di depannya, mengklaim sesuatu yang mustahil. Ia mendengar gemerincing uang receh di sakunya, mengingatkannya pada ancaman rentenir dan kontrakan sempit yang menunggu. Lalu ia menatap pria di hadapannya, dengan jas bodyguard di belakangnya dan mobil mewah yang terlihat samar-samar dari jendela warung. Di sudut hatinya, sesuatu yang kecil dan lama terpendam mulai berdenyut. Sebuah kerinduan purba yang tak pernah ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi realitas hidupnya yang keras segera mendinginkan kembali perasaannya. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Terlalu tiba-tiba. Di tengah kebingungan, ketakutan, dan secercah harapan gila yang mulai menyala, Rama hanya bisa duduk, dengan sepotong tempe orek di ujung sendoknya, terjebak di persimpangan antara nasibnya yang sulit dan sebuah klaim masa lalu yang datang seperti badai. Udara di dalam warteg bahagia terasa pekat, terjebak antara aroma bawang goreng dan keheningan yang mencekam. Tatapan semua orang tertancap pada Rama dan pria yang mengaku sebagai ayahnya. Piring melamin di tangannya terasa semakin berat, seperti berisi seluruh beban hidupnya yang tiba-tiba dipertanyakan. Ayah, mencarimu, selama 20 tahun. Ulang Pak Rozi, suaranya pecah. Rama masih tak bergerak. Logikanya berteriak bahwa ini adalah skenario yang salah. Salah orang, salah identitas, atau penipuan berkelas tinggi. Tapi ada bagian lain yang lebih dalam, naluriah, yang menangkap sesuatu di mata pria itu. Sebuah kepedihan yang terlalu nyata untuk dipalsukan. Dan nama ibunya, tak seorang pun selain Mbok Darmi yang tahu nama itu. Saya tidak punya ayah. Akhirnya Rama bisa berkata-kata, suaranya datar namun dalamnya bergetar. Ibu angkat saya bilang, ayah saya sudah meninggal lama. Kecelakaan di luar negeri. Sakit yang melintas di wajah Pak Rozi begitu dalam, seperti ia ditampar. Ia mengangguk pelan, seolah mengakui kebenaran dalam kebohongan yang dihidupi anaknya. Itu cerita yang harus dibuat, katanya, menarik napas berat. Untuk melindungimu. Tangannya yang gemetar merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit tua. Dari balik lapisan plastik bening, ia mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah menguning dan ujungnya robek. Dengan sangat hati-hati, seperti menyerahkan sesuatu yang sangat suci, ia menaruh foto itu di atas meja, di sebelah piring nasi Rama. Rama memandangnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum lembut,
mengenakan kebaya sederhana. Di pangkuannya, ada seorang bayi yang dibedung. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda dengan wajah yang sama dengan pria di depannya, hanya jauh lebih muda, lebih cerah, dan tangannya terletak dengan penuh kasih di pundak wanita itu. Latar belakangnya adalah sebuah rumah dengan taman kecil. Itu, ibumu, Sari, dan kamu. Usiamu mungkin baru 3 bulan di sana, bisik Pak Rozi. Dan itu, ayah. Mata Rama tak bisa lepas dari foto itu. Wajah wanita itu terasa asing, tetapi ada sesuatu di sekitar matanya yang menggelitik memori bawah sadarnya. Dan pemuda itu, garis rahang, lekuk alisnya. Ia tanpa sadar mengusap dagu sendiri. Kemiripan itu menakutkan. Datanglah, nak. Mari kita bicara di tempat yang lebih privasi, ajak Pak Rozi. Suaranya mengandung harapan sekaligus permohonan. Ia menoleh ke bodyguard yang memberi isyarat halus. Bodyguard itu kemudian dengan sopan namun penuh wibawa mengajak pemilik warteg dan beberapa pelanggan terdekat untuk memberikan mereka ruang, dengan imbalan uang yang cukup untuk menutup warung hari itu. Rama merasa seperti dalam mimpi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ancaman rentenir, kelelahan fisik, dan sekarang klaim dari masa lalu yang terasa seperti fiksi. Tapi foto itu nyata. Saya punya utang, kata Rama tiba-tiba, suaranya lirih, mengakui kerapuhannya di depan pria asing ini. Orang akan menyakitiku besok jika saya tidak bayar. Saya harus. Ia tak menyelesaikan kalimatnya. Rasa malu membara di pipinya. Ekspresi Pak Rozi berubah. Dari duka menjadi api kemarahan yang dingin dan protektif. Ia menoleh ke bodyguard yang satunya. Tangani itu. Sekarang, siapapun orangnya, lunasi semua. Dan pastikan tidak ada yang mengganggu Rama lagi. Perintah itu diberikan dengan nada yang tak terbantahkan. Nada seorang pria yang terbiasa disegani. Rama terpana. Masalah yang menggunung, yang hampir membuatnya putus asa, diselesaikan dalam satu kalimat. Sekarang, kata Pak Rozi kembali pada Rama, suaranya kembali lembut. Mari kita pergi. Ayah akan menjelaskan semuanya. Dan, ayah tidak akan memaksamu. Jika setelah mendengar cerita ayah kamu memilih untuk pergi, ayah akan mengantarmu pulang dengan aman, dan menghormati keputusanmu. Ada kerapuhan tulus dalam janji itu. Dengan kaki yang terasa seperti kapas, Rama berdiri. Ia menatap piring nasinya yang belum habis, lalu menatap Mas Heru yang berdiri di belakang kaunter dengan mata membelalak. Ia mengangguk kecil pada Mas Heru, sebuah isyarat perpisahan yang tak terencana. Perjalanan keluar dari warteg terasa seperti prosesi. Bodyguard berjalan di depan, membuka jalan. Pak Rozi berjalan di samping Rama, menjaga jarak yang sopan namun dekat. Ketika mereka melangkah keluar, sinar lampu kota yang mulai bernyala menyilaukan mata Rama. Dan di sana, menunggu di pinggir jalan sempit yang biasanya dipadati pedagang kaki lima, adalah sebuah mobil hitam besar dan mengkilap, sebuah Mercedes yang terlihat sama sekali tidak berasal dari dunia ini. Salah satu bodyguard membukakan pintu belakang. Pak Rozi mempersilakan Rama masuk terlebih dahulu. Rama ragu. Di dalam sana adalah dunia lain. Dunia yang bukan miliknya. Dunia yang mungkin akan menelannya hidup-hidup. Ia menoleh ke belakang, ke arah warteg bahagia yang sederhana. Itu adalah dunia yang keras, tetapi ia mengenal aturannya. Ia tahu bagaimana bertahan di sana. Lalu, ia memandang wajah Pak Rozi. Di balik ketegangan dan harapan, ia melihat kelelahan yang sangat mendalam, kelelahan 20 tahun. Dan ia melihat, sekali lagi, kemiripan itu. Dengan napas dalam-dalam, Rama membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Interiornya sunyi, berbau kulit dan pengharum udara yang halus. Suara dari luar tiba-tiba meredam. Dunia seolah terbagi oleh kaca film yang tebal. Pak Rozi duduk di sampingnya. Bodyguard duduk di depan. Mobil meluncur pelan, meninggalkan gang sempit. Rama melihat keluar jendela. Ia melihat kehidupan sehari-harinya. Warung kopi, lapangan futsal, tempat ia biasa menunggu angkot, berlalu begitu cepat, seperti adegan dalam film. Dimulai dari mana, ya? Gumam Pak Rozi, lebih pada dirinya sendiri. Ia memandang tangannya yang terkepal. 20 tahun yang lalu,
Ayah adalah seorang pengusaha muda, ambisius. Bisnis ekspor-impor mulai menanjak. Ibu Musari, adalah segalanya. Dia yang menenangkan ayah, yang mengingatkan ayah pada hal-hal yang penting. Dia berhenti, menelan ludah. Lalu, datanglah seorang pria, Hendra. Dia sangat cerdas, ambisius, dan tahu segalanya tentang bisnis ayah. Ayah mempercayainya seperti saudara. Terlalu percaya. Suaranya mulai bergetar. Ayah harus pergi ke Singapura untuk negosiasi besar. Saat itulah, Hendra melakukan segalanya. Dia menggerogoti perusahaan dari dalam, memindahkan aset, membuat utang atas nama ayah. Dia menghilangkan semua bukti. Ketika ayah kembali, yang menunggu adalah kebangkrutan, tuntutan hukum, dan kabar bahwa ibumu dan kamu hilang. Rama duduk diam, menyerap setiap kata. Jantungnya berdebar kencang. Hendra bilang, mungkin kalian diculik oleh debt collector atau rival bisnis. Ayah seperti orang gila. Polisi, detektif, dukun, semuanya ayah coba. Tapi tidak ada jejak. Sementara itu, Hendra membantu ayah bangkit kembali. Dia menyelamatkan sisa-sisa perusahaan, dan ayah, dalam keputusasaan, menerima bantuannya. Dia menjadi tangan kanan ayah lagi. Sungguh ironi yang keji. Mobil memasuki jalan tol, melaju mulus meninggalkan Jakarta Selatan. Pemandangan berubah menjadi lampu-lampu gedung tinggi. Lama setelahnya, ayah baru tahu. Dari seorang pembantu tua yang setia pada ibumu yang akhirnya berani bicara sebelum meninggal. Dia bilang, ibumu tahu rencana Hendra. Dia tahu Hendra akan menghancurkan ayah. Dan dia tahu, Hendra tidak akan segan melukai kalian berdua jika itu perlu. Jadi, diam-diam, ibumu menitipkanmu pada saudara jauhnya yang bisa dipercaya. Mbok Darmi. Mendengar nama itu, Rama mengangkat kepala. Ibumu berencana menyusul setelah keadaan aman. Tapi, dia jatuh sakit. Sangat cepat. Radang paru-paru parah. Dia meninggal dalam kesendirian. Mungkin dengan hati hancur karena harus berpisah darimu, Nak. Suara Pak Rozi tercekat. Air mata mengalir deras di pipinya yang kini tampak tua. Hendra memanfaatkan itu. Dia menguburkan ibumu dengan diam-diam, memberitahu ayah bahwa kalian hilang. Dia yakin Mbok Darmi tidak akan pernah muncul karena dia orang sederhana dan tak punya hubungan dengan dunia ayah. Dan rencananya berhasil. Selama bertahun-tahun, ayah hidup dalam nerana, sementara dia, si ular, ada di sisi ayah, mengontrol segalanya. Rama merasa dadanya sesak. Ceritanya, masuk akal. Sangat masuk akal dengan kehidupan terpisahnya dengan Mbok Darmi, dengan sedikitnya cerita tentang masa lalu. Lalu, bagaimana Anda? Bagaimana ayah menemukan saya? Tanya Rama, untuk pertama kalinya menggunakan sebutan itu tanpa sadar. Mendengar itu, Pak Rozi menatapnya, matanya berbinar sebentar. Setahun lalu, Hendra sekarat, kanker. Di ranjang kematiannya, mungkin karena takut, dia mengakui semuanya. Dia memberitahu nama Mbok Darmi dan daerah asalnya. Tapi informasi itu samar. Tim investigasi ayah bekerja tanpa henti. Mereka menelusuri ratusan nama Rama, mengunjungi puluhan desa. Sampai mereka mendapatkan catatan dari kelurahan lama tentang seorang janda bernama Darmi yang pindah membawa seorang anak laki-laki bernama Rama, 21 tahun lalu. Mereka melacaknya ke alamat kosmu. Mobil mulai melambat, memasuki sebuah kawasan permukiman sangat elit. Pagar tinggi dan gerbang besi berukir terlihat di kejauhan. Ayah hampir tidak percaya ketika mereka membawa foto ini pagi tadi, kata Pak Rozi sambil mengeluarkan telepon genggamnya. Di layar, ada foto Rama yang samar, sedang membawa karung di pasar, diambil dari kejauhan. Wajah ibumu sangat kuat di sana. Dan hidung serta dagumu, itu milik ayah. Rama melihat foto itu. Ia terlihat lelah, lusuh, dan kecil. Mobil berhenti di depan gerbang besar. Seorang penjaga berseragam memberi hormat. Gerbang terbuka perlahan, membuka pemandangan sebuah rumah besar seperti istana, dengan taman terawat dan air mancur.
Rama menatap pemandangan itu. Ini bukan rumah. Ini adalah benteng dari dunia yang sama sekali asing. Ini, rumah? Tanyanya, lirih. Ini rumahmu, nak, kata Pak Rozi, meletakkan tangan dengan sangat hati-hati di atas tangan Rama yang mengepal. Sentuhannya hangat dan gemetar. Jika kamu mau. Pintu mobil terbuka. Udara malam yang sejuk dan wangi bunga melati menyergapnya. Di depan tangga megah, berdiri beberapa orang pelayan berseragam rapi. Dan di balik pintu kaca besar, terlihat siluet seorang wanita elegan dan seorang pemuda seusianya, mengamati dari kejauhan. Rama menarik napas dalam-dalam. Perjalanan dari warteg bahagia ke dunia ini, hanya memakan waktu 1 jam. Tapi ia merasa telah melintasi ribuan mil dan 20 tahun waktu yang hilang. Ancaman rentenir sirna, digantikan oleh ancaman baru, sebuah keluarga yang tidak ia kenal, sebuah warisan yang tidak ia minta, dan sebuah kebenaran yang baru setengah terungkap. Dengan langkah berat, ia keluar dari mobil, dan kaki menyentuh batu pualam yang dingin. Petualangannya yang sesungguhnya, sebagai Rama Ardiansyah, baru saja dimulai. Kaki Rama menyentuh batu pualam yang dingin. Rasanya seperti menginjak es. Sebuah frasa aneh terlintas di benaknya. Lantai ini lebih bersih dari langit-langit kontrakanku. Dia mengangkat pandangan, dan untuk sesaat, napasnya tercekat. Rumah itu bukan rumah. Itu adalah citra dari sebuah mimpi, atau lebih tepatnya, mimpi buruk seseorang yang terlalu kaya. Sebuah bangunan bergaya modern minimalis, dengan dinding kaca setinggi 2 lantai yang memantulkan cahaya lampu taman. Di baliknya, terlihat cahaya hangat lampu gantung yang megah, seperti bintang yang terjatuh ke bumi. Di depannya, air mancur besar dengan patung dewa-dewi Yunani, atau Romawi. Rama tidak tahu, menyemburkan air dengan desis yang teratur, terdengar jauh lebih halus daripada suara tukang bakso lewat di gangnya. "Ayo, nak," bisik Pak Rozi di sampingnya, suaranya lembut namun tegang. Tangannya dengan ringan menyentuh punggung Rama, mengarahkannya ke tangga lebar yang juga terbuat dari marmer. Setiap langkah terasa berisik di telinganya sendiri. Sepatu sandal jepitnya yang kusam dan sedikit sobek di bagian jempol, terasa seperti penghinaan bagi kilau lantai di bawahnya. Dia berusaha berjalan di sisi-sisinya, berharap jejak kotornya tidak terlalu terlihat. Pintu kaca besar itu terbuka sendiri sebelum mereka mencapainya, didorong oleh seorang pria parubaya berjas tuxedo dan sarung tangan putih. "Selamat datang, Tuan Rama," ucapnya dengan suara terdalam yang terlatih, membungkuk sedikit. Rama hanya bisa mengangguk kaku. Perasaan tidak pantas semakin menjadi. Dan di sana, di balik ambang pintu, di ruang hall yang luas seperti lapangan bulu tangkis, 2 sosok menunggu. Yang pertama adalah seorang wanita. Usianya mungkin pertengahan 40-an, tapi terlihat 10 tahun lebih muda. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan gaun rumah, atau mungkin itu kutur, sutra berwarna krem yang jatuh sempurna. Wajahnya cantik, namun dingin. Senyumnya ada di bibir, tapi tidak sampai ke mata. Matanya, berwarna coklat terang dan tajam, menyapu Rama dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam sekejap, dan Rama bisa merasakan penilaian yang kilat dan tanpa ampun di dalamnya. Di sebelahnya, berdiri seorang pemuda. Usianya sekitar 25 tahun, tinggi, berpenampilan sempurna. Rambutnya tersisir rapi, kemeja lengan pendek polonya berwarna putih bersih, celana kaki linennya tidak ada satu kusut pun. Wajahnya tampan, dengan senyum yang tampak tulus di permukaan. Dia melangkah maju lebih dulu. "Rama," akhirnya, katanya, suaranya ramah dan hangat. Dia mengulurkan tangan. "Aku Rendra. Sangat senang akhirnya bisa bertemu." Rama, yang terbiasa dengan cengkeraman tangan kasar para kuli atau jabatan tangan lemas para mandor, menjabat tangan Rendra. Genggamannya kuat, percaya diri, dan tepat waktunya dilepaskan. Terlalu sempurna. "Ini Ibu Helena," kata Pak Rozi, memperkenalkan wanita elegan itu. "Istriku." "Sangat senang kamu akhirnya pulang, Rama," ucap Helena. Suaranya merdu, seperti penyiar berita. Dia tidak maju untuk berpelukan atau bahkan menjabat tangan. Hanya anggukan kecil yang elegan. "Kami sudah menunggumu lama." Pulang, kata itu terasa aneh di telinga Rama. Ini bukan pulang.
Ini adalah datang ke tempat yang asing. Rendra adalah anak angkat kami, jelas Pak Rozi, dan Rama menangkap sesuatu. Sebuah kilatan sangat cepat di mata Rendra, atau mungkin hanya bayangan, sebelum senyum ramah itu kembali. Dia sudah seperti anak sendiri bagi kami. Dan dia yang banyak membantu mengelola bisnis keluarga belakangan ini. Ah, ayah, jangan bilang begitu. Aku masih banyak belajar, sahut Rendra rendah hati, menepuk punggung Pak Rozi dengan akrab. Keakraban yang membuat Rama merasa seperti pengunjung yang mengganggu. Kamu pasti lelah, Rama, sambung Helena. Matanya berhenti sebentar di kaos usang Rama. Rozi, sayang, mungkin lebih baik kita persilakan Rama untuk bersih-bersih dan beristirahat dulu. Percakapan bisa dilanjutkan besok. Ada nada halus di sana, bukan saran, tetapi pengarahan. Pak Rozi terlihat sedikit ragu, seakan tidak ingin melepas Rama dari pandangannya, takut ini semua akan menghilang. Benar juga, kata Pak Rozi akhirnya. Rama, ikut beli gede saja. Dia akan mengantarmu ke kamarmu. Pria berjas tuxedo tadi, beli gede, mengangguk. Silakan ikut saya, Tuan Rama. Rama mengikuti beli gede, meninggalkan trio keluarga di hall megah itu. Ia bisa merasakan 3 pasang mata menatap punggungnya sampai ia belok ke sebuah koridor yang dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang tak ia pahami. Koridor itu panjang, sunyi, dan dingin. Karpet tebal menelan semua suara langkah mereka. Kamar tuan sudah disiapkan di sayap timur, menghadap ke kolam renang, ujar beli gede tanpa menoleh. Semua kebutuhan dasar sudah tersedia. Jika ada kekurangan, tuan bisa menekan tombol bel di samping tempat tidur. Saya atau staf lain akan segera datang. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu gelap dengan ukiran rumit. Beli gede membukakannya. Kamar itu lebih besar dari seluruh kontrakan Rama ditambah kamar mandinya. Tempat tidur king size dengan tirai, sebuah meja tulis besar, sofa kecil, lemari pakaian berukuran ruangan, dan pintu kaca yang mengarah ke balkon pribadi. Kamar mandi dalamnya terlihat melalui pintu terbuka, dengan bak mandi berukuran kecil dan pancuran hujan. Ini, kamar saya? Tanya Rama, tak percaya. Ya, Tuan. Dirancang khusus untuk Tuan, jawab beli gede. Pakaian untuk malam ini sudah disediakan di lemari. Makan malam akan disajikan di ruang makan pukul 8. Atau Tuan ingin disajikan di sini? Di sini saja, jawab Rama cepat. Pertemuan dengan Rendra dan Helena sekali dalam sehari sudah lebih dari cukup. Sebaiknya, Tuan, saya akan mengaturnya. Beli gede membungkuk lagi. Selamat beristirahat. Pintu tertutup dengan senyap, meninggalkan Rama sendirian di tengah kemewahan yang membingungkan. Dia berdiri di tengah ruangan, tidak berani duduk. Aroma ruangan ini wangi, seperti lavender dan kayu, tapi terasa artifisial. Dia mendekati jendela, melihat keluar. Kolam renang berpenerangan biru memancar di bawah, dikelilingi pohon palem. Semuanya teratur, steril, dan sunyi. Dia membuka lemari. Di dalamnya tergantung beberapa set pakaian, kaos polo, kemeja, celana chino, semuanya masih berlabel. Ukurannya tepat. Mereka bahkan tahu ukuran tubuhnya. Pikirannya kembali pada foto samarnya di pasar. Investigasi mereka sangat mendalam. Perasaan diawasi, yang sudah menjadi bagian hidupnya di lingkungan semrawut, kini muncul dalam bentuk yang sama sekali baru dan lebih menakutkan. Dia akhirnya duduk di tepi tempat tidur, ranjang yang begitu empuk sehingga dia hampir terpental. Matanya tertuju pada sebuah foto dalam bingkai perak di meja samping tempat tidur. Itu adalah foto Pak Rozi yang lebih muda, bersama wanita di foto warteg, Sari, ibunya, dan bayi di pangkuannya. Foto yang sama. Mereka menaruhnya di sini. Sentuhan itu seharusnya menghangatkan hatinya. Tapi yang ia rasakan justru tekanan. Tekanan untuk menjadi seseorang yang diharapkan oleh foto itu, oleh pria yang menangis di warteg, oleh rumah megah ini. Seseorang yang bukan dirinya. Tiba-tiba, kerinduan yang menusuk menyergapnya. Kerinduan pada bau tempe goreng warteg bahagia, pada suara Mas Heru, pada kasur kapuknya yang keras dan bau apek, bahkan pada ancaman rentenir yang setidaknya ia pahami aturannya. Di sini, aturannya samar, permainannya tak terlihat,
dan lawan-lawannya tersenyum. Ada ketukan halus di pintu. Bli Gede membawa nampan makan malam. Hidangan yang terlihat seperti dari majalah. Steak dengan sayuran, saus, dan hiasan yang ia tidak tahu namanya. Semuanya terlihat lezat, tapi tiba-tiba ia kehilangan selera. Setelah Bli Gede pergi, Rama hanya memandangi makanannya. Lalu, ia membuka tas kecil yang ia bawa, satu-satunya barang dari kehidupan lamanya. Ia mengeluarkan kotak kayu tua peninggalan Embok Darmi. Ia membukanya, memegang kalung liontin bertatahkan batu hijau kusam. Jaga kalung ini, nak. Ini adalah kunci dari amanah ayahmu, bisik Embok Darmi dulu. Ayahmu, sekarang ia tahu siapa ayahnya. Tapi amanah apa? Dan kenapa perasaan was-was ini semakin menjadi? Dari balkon, ia bisa melihat cahaya dari ruang utama rumah. Ia melihat siluet Rendra dan Helena berdiri berdekatan, tampak sedang berbicara serius. Helena menyilangkan lengannya. Rendra mengangguk, lalu menoleh ke arah sayap timur, ke arah kamarnya. Meski yakin mereka tidak bisa melihatnya dalam gelap, Rama mundur selangkah, jantung berdebar. Pertemuan di warteg tadi adalah akhir dari sebuah pencarian. Tapi bagi Rama, saat ini terasa seperti awal dari sebuah pertempuran. Dan ia masuk ke medan perang itu hanya dengan sepasang sandal jepit dan sebuah liontin tua, melawan senyum-senyum dingin dan dinding marmer yang tak bersuara. Dia menatap steak yang mulai dingin, lalu menatap liontin di tangannya. Di istana yang asing ini, hanya dua hal itu yang terasa nyata, rasa laparnya yang tak juga hilang, dan sebuah rahasia dari masa lalu yang mungkin adalah satu-satunya senjatanya. 3 hari berlalu dalam gelembung waktu yang aneh. Bagi Rama, hidup di Menshan itu seperti berada dalam sebuah akuarium raksasa. Semuanya terlihat jelas, terdengar redup, dan ia merasa terus diawasi. Setiap pagi, Bli Gede akan mengetuk pintunya tepat pukul 7, membawa sarapan dan jadwal hari itu yang disarankan oleh Ibu Helena. Tuan Rama diharapkan hadir di ruang baca untuk minum teh pukul 11. Atau, Bapak Rozi mengundang Tuan Rama untuk tur keliling kebun anggrek pukul 3. Rama mengikuti semua itu dengan patuh, seperti robot. Pertemuannya dengan Rendra dan Helena selalu diwarnai kesopanan yang dingin. Helena akan bertanya tentang penyesuaiannya dengan senyum yang tidak pernah mencapai mata. Rendra akan menceritakan anekdot ringan tentang bisnis atau klub golf, selalu memasukkan Rama dalam percakapan dengan cara yang justru membuatnya merasa semakin terasing. Kamu pasti nggak nyangka ya, Rama, dari angkot langsung ke Mercedes. Hidup memang penuh kejutan, kata Rendra suatu kali, disambut tawa kecil Helena. Ucapannya seperti pujian, tapi terasa seperti pisau bermata dua. Pak Rozi adalah satu-satunya sumber kehangatan. Matanya selalu berbinar setiap kali melihat Rama. Ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya yang dipenuhi buku, bercerita tentang Sari, tentang mimpi-mimpinya dulu. Ibumu sangat menyukai kebun. Dia bilang, tanah itu jujur. Kamu menanam apa, kamu akan menuainya. Namun, di balik lembutannya, Rama melihat kegelisahan. Pak Rozi sering terlihat melamun, atau memandangi teleponnya dengan cemas, seolah menunggu sesuatu. Hari ketiga, setelah makan siang yang sunyi di teras, di mana Helena membahas rencana Charity Gala dan Rendra melontarkan ide investasi baru, sebuah mobil hitam lain memasuki gerbang. Dari dalamnya turun seorang pria berkacamata dengan tas berkode kombinasi. Dr. Arif, kata Pak Rozi, adalah dokter keluarga dan konsultan genetik terpercaya. Ini hanya formalitas, nak, kata Pak Rozi meyakinkan, memandangi Rama di ruang duduk khusus yang dijadikan ruang pemeriksaan sementara. Buat ayah, kamu sudah anak ayah dari kemarin di warteg itu. Tapi untuk dunia luar, untuk hukum, kita butuh ini. Rama mengangguk. Ia paham. Di dunia orang kaya, cinta dan air mata mungkin tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah persentase di atas kertas. Proses pengambilan sampel, usap mulut, berlangsung cepat dan steril. Dr. Arif tidak banyak bicara, profesional sekali. Hasilnya bisa dalam 48 jam, Pak Rozi, ujarnya sebelum pergi, memberi hormat pada Helena dan Rendra yang diam-diam mengamati dari balik pintu. 48 jam berikutnya adalah periode ketegangan yang tak terucapkan. Rama merasa seperti tahanan yang menunggu vonis. Apapun hasilnya, hidupnya sudah berubah.
Tapi ada perbedaan besar antara menjadi anak yang ditemukan dan anak kandung yang sah secara hukum. Pagi kedua setelah pengambilan sampel, Rama memutuskan untuk sedikit memberontak terhadap jadwalnya. Alih-alih ke ruang baca, ia menyelinap ke dapur belakang, tempat yang sedikit terasa manusiawi dengan bau rempah dan suara denting panci. Di sana ia bertemu Mbah Lucy, koki tua yang sudah bekerja sejak zaman Sari. "Kamu mirip sekali," bisik Mbah Lucy, matanya berkaca-kaca, sambil menyodorkan semangkuk bubur ayam hangat. "Senyummu seperti Nyonya Sari." Itu adalah kata-kata pertama yang tulus dan tanpa beban yang ia dengar di rumah itu. Di sudut dapur, sambil menyantap bubur yang enak, untuk sesaat Rama merasa tenang. Namun, ketenangan itu pecah ketika Bli Gede muncul, mencari-carinya. "Tuan Rama, Bapak Rozi memanggil. Hasil tes DNA sudah datang." Rasa bubur di mulutnya tiba-tiba hambar. Rama mengikuti Bli Gede ke ruang kerja ayahnya. Jantung berdebar kencang. Di depan pintu, ia melihat Helena dan Rendra sudah berdiri. Wajah Helena pucat, tangan mengepal erat tas tangannya. Rendra masih tersenyum, tapi matanya tajam dan fokus, seperti elang yang mengincar mangsanya. Di dalam, Pak Rozi berdiri di depan mejanya, memandangi sebuah amplop coklat tebal. Tangannya gemetar lebih parah daripada di warteg dulu. "Semuanya sudah siap?" tanyanya pada Dokter Arif yang berdiri di sampingnya. "Siap, Pak." Pak Rozi menarik napas dalam, lalu membuka amplop itu dengan lambat. Suara robekan kertas itu terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas penuh tabel dan grafik, matanya langsung menuju ke bagian bawah. Diam. Wajahnya berubah. Bibirnya bergetar hebat. Matanya, yang semula penuh ketakutan, perlahan-lahan melebar, dipenuhi oleh sebuah cahaya yang begitu murni, begitu dahsyat, seperti seluruh matahari terbit terkumpul di sana. Air mata mengalir deras, tapi kali ini adalah air mata yang berbeda, air mata pembebasan, pengabsahan, kemenangan. Dia memandang Rama, tak bisa berkata-kata sejenak. Lalu, dengan suara yang pecah namun membahana, dia mengucapkan dua kata, "Anakku." Dia berjalan, mungkin lebih tepatnya tersandung, menuju Rama dan merangkulnya erat-erat. 99,9%. "Kamu anak ayah. Kamu benar-benar anak ayah, Rama." Isakannya penuh kelegaan yang terpendam selama 2 dekade. Rama membiarkan dirinya dipeluk. Perasaan campur aduk, lega, haru, kebingungan, dan sebuah tanggung jawab besar yang tiba-tiba jatuh di pundaknya. Di balik bahu ayahnya, ia melihat reaksi orang lain. Dokter Arif tersenyum simpul. Bli Gede membungkuk. Ada air mata di sudut matanya. Lalu, matanya tertuju pada Helena dan Rendra. Wajah Helena seperti patung lilin yang retak. Semua darah seolah mengalir meninggalkan wajahnya, meninggalkan warna putih pucat marmer. Senyum sopannya hilang sama sekali, digantikan oleh sebuah ekspresi kosong, lalu berubah cepat menjadi sesuatu yang lain, sebuah kekecewaan yang dalam, yang hampir tak bisa ia sembunyikan. Dia menatap Pak Rozi yang sedang berpelukan, lalu menatap amplop di meja, matanya berbinar dengan emosi tak terbaca. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, langkahnya cepat dan tegas. Rendra masih tersenyum. Tapi senyum itu kini membeku di tempat, kaku, seperti topeng yang sudah retak. Matanya tidak lagi pada Rama atau Pak Rozi, tetapi tertancap pada lembaran hasil tes di meja. Cahaya di matanya yang biasanya ramah, padam, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan terukur. Dia tidak bergerak, seolah sedang memproses ulang seluruh strategi hidupnya dalam hitungan detik. Kemudian, sangat perlahan, senyumnya kembali, tetapi kali ini tipis, dingin, dan penuh arti. Dia menatap Rama, mengangguk pelan seolah memberi selamat, sebelum akhirnya juga berbalik dan pergi, mengikuti langkah Helena. Pelukan Pak Rozi akhirnya longgar. Ini harus dirayakan. Bli Gede, siapkan makan malam besar. Undang keluarga dekat, teman-teman bisnis terpercaya. Aku akan umumkan ini pada semua orang. Serunya, penuh semangat yang meluap-luap. Malam itu, Mensyahn yang biasanya sunyi dan dingin berubah jadi ramai. Puluhan orang datang,
Pria wanita berbusana mewah membanjiri hall. Pak Rozi, dengan bangga yang tak terbendung, memegang bahu Rama erat-erat dan mengumumkan di depan semua tamu. Inilah putra kandung saya, Rama Ardiansyah, yang hilang selama 20 tahun dan akhirnya kembali kepada kita. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh. Rama dipeluk, dicium, dijabat tangan oleh banyak orang asing yang mengucapkan selamat. Tapi di tengah keramaian itu, ia merasa seperti boneka yang diarak. Matanya terus mencari. Dia melihat Helena di seberang ruangan, berdiri di dekat patung besar. Dia sudah kembali tersenyum, elegan, menerima ucapan selamat dari beberapa wanita. Tapi tangannya menggenggam gelas anggur sangat erat, dan pandangannya sesekali melayang ke arah Rama dengan intensitas yang membuatnya merinding. Dia melihat Rendra. Rendra adalah bintang lain malam itu. Berkeliling dari satu grup ke grup lain, bercanda, tertawa, seolah sangat bahagia untuk adiknya. Tapi sekali waktu, saat berpapasan dengan Rama di dekat meja bufet, Rendra berbisik, suaranya halus namun jelas di tengah keriuhan. "Selamat ya, adik. Akhirnya dapat juga gelar putra mahkotanya." Lalu dia pergi dengan segelas champagne, meninggalkan Rama dengan rasa tidak enak yang mengendap di perut. Pesta itu akhirnya berakhir. Kemewahan dan sorotan lampu padam satu persatu. Rama kembali ke kamarnya yang besar dan sunyi. Gemuruh pesta masih berdengung di telinganya, tapi yang lebih keras adalah bisikan dingin Rendra dan pandangan kosong Helena. Dia berdiri di balkon, melihat bulan yang sama yang biasa ia lihat dari atap kontrakannya. Hasil tes DNA itu, gulungan kertas yang disambut sorak-sorai tadi, ternyata bukan kunci surga. Itu adalah kunci yang membuka pintu sebuah sangkar emas yang penuh dengan mata-mata yang tersenyum dan taring yang tersembunyi. Ia mengeluarkan liontin peninggalan ibunya dari sakunya, menggenggamnya erat. Batu hijau kusam itu terasa hangat di telapak tangannya. "Ini adalah kunci dari amanah ayahmu," bisik Mbok Darmi diingatannya. Sekarang ia tahu siapa ayahnya. Sekarang statusnya sah. Tapi pertempuran, sepertinya, baru saja benar-benar dimulai. Dan amanah, apakah yang dimaksud ibunya? Apakah itu adalah warisan kekayaan ini? Atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang mungkin lebih berharga dan lebih berbahaya? Pesta pengumuman itu telah berlalu seminggu, meninggalkan aroma bunga layu dan ketegangan yang semakin mengental di udara Menshan. Rama sekarang memiliki posisi resmi, dan itu berarti jadwalnya bertambah. Les bahasa Inggris, pengenalan dasar-dasar bisnis keluarga oleh seorang konsultan, dan sesi dengan stylist pribadi yang mencoba mengganti seluruh isi lemarinya. Setiap pakaian baru yang digantung terasa seperti baju zirah yang dipaksakan, membuatnya gerah dan tidak menjadi diri sendiri. Satu-satunya tempat pelariannya adalah kamar kontrakan lamanya. Pak Rozi sebenarnya ingin membayar kontraknya sampai habis dan memindahkan barang-barang Rama, tetapi Rama bersikeras untuk menyelesaikannya sendiri. "Ada kenangan Mbok Darmi di sana," katanya, dan alasan itu membuat Pak Rozi mengalah. Mungkin Pak Rozi juga mengerti bahwa putranya butuh ruang bernapas, sebuah jangkar ke kehidupan yang ia kenal. Suatu sore, ketika Rendra sedang menghadiri rapat dewan dan Helena pergi ke spanya, Rama meminta salah satu sopir keluarga, Pak Darso, orangnya lebih kalem dan sedikit bicara, untuk mengantarnya ke kontrakan di daerah Kebon Kacang. Perjalanan dengan mobil mewah ke gang sempit itu, selalu membuatnya merasa seperti penonton yang melihat film kehidupannya sendiri. Kontrakannya, sebuah petak di lantai 2 rumah petak, terasa lebih sempit, lebih pengap, dan lebih miskin dari yang ia ingat setelah seminggu tinggal di Menshan. Tapi itu juga terasa lebih nyata. Bau apek kapuk, bau tetangga memasak teri, suara televisi yang keras dari kamar sebelah. Ini adalah simfoni kehidupannya yang sebenarnya. Ia duduk di kasur lipatnya yang tipis, memandangi dinding yang bocor bekas hujan. Inilah hidupnya. Sederhana, keras, tapi ia punya kendali atasnya. Sekarang, segalanya terasa seperti diambil alih. Matanya tertuju pada sebuah peti kayu tua yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Peti itu milik Mbok Darmi, dibawa dari kampung halamannya. Setelah Mbok Darmi meninggal, Rama terlalu berduka untuk membukanya. Ia hanya menyimpan beberapa barang berharga di kotak kayu kecil yang selalu ia bawa, termasuk liontin itu, dan mengunci peti ini, menyimpannya sebagai relik terakhir kehadiran sosok ibu dalam hidupnya. Hari ini, dengan gelisah yang mendorongnya,
Ia merasa inilah waktunya. Dengan kunci kecil yang ia gantungkan pada kalung liontin, sebuah tindakan instingtif yang kini terasa bermakna, ia membuka gembok kecil di peti itu. Di dalamnya, bukan barang berharga. Hanya kenangan-kenangan sederhana seorang wanita miskin, beberapa helai kebaya lusuh, album foto kusut dengan foto-foto hitam putih yang sudah buram, sebungkus surat yang diikat pita, dan sebuah buku catatan kecil dengan kulit coklat yang sudah lapuk. Rama mengambil buku catatan itu. Embok Darmi Buta Huruf. Buku ini pasti ditulis oleh orang lain. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya rapi, feminin, dan elegan. Bukan tulisan Embok Darmi. Jantungnya berdebar lebih kencang. Halaman 1, 15 Maret 2003. Hari ini aku menitipkan cahaya mataku, Rama, yang baru genap 3 bulan, pada Darmi, sepupuku yang paling bisa dipercaya. Hendra sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Aku melihat kebencian di matanya. Rosie sedang terjebak di Singapura dengan masalah besar. Aku takut sesuatu terjadi pada bayiku. Darmi, jagalah dia seperti anakmu sendiri. Jangan beritahu siapapun, bahkan Rosie, sampai keadaan benar-benar aman. Aku akan menyusul saat bisa. Kalung liontin batu hijau warisan keluarga Rosie kuberikan padanya. Itu adalah tanda. Suatu hari nanti, kalung itu akan membawanya pulang. Rama terkesiap. Tangannya gemetar. Ini adalah tulisan ibunya, Sari. Halaman 5, 20 Maret 2003. Aku sakit. Dokter bilang radang paru-paru. Semakin parah. Aku menulis ini karena aku takut. Darmi, jika sesuatu terjadi padaku, jangan berikan Rama pada siapapun sebelum Rosie datang sendiri dan bisa membuktikan diri dengan tanda yang aku berikan padamu. Hati-hati dengan semua orang, terutama mereka yang dekat dengan Rosie. Kepercayaan bisa berubah jadi pisau. Halaman 7, terakhir 25 Maret 2003. Sulit bernapas. Setiap kata jadi perjuangan. Darmi, sayangku, besok, aku akan minta seseorang mengantarkan peti ini padamu dengan alasan lain. Simpan untuk Rama. Di balik lapisan bawah peti, ada sesuatu untuknya. Jaga dia, jaga dia. Tulisan terakhir itu hampir tidak terbaca, goresannya lemah dan tak beraturan. Rama menutup buku itu, air matanya menetes membasahi kulit buku yang lapuk. Ibunya menulis ini dalam ketakutan dan kesendirian yang luar biasa. Di balik lapisan bawah peti. Dengan sigap, Rama membalikan peti itu. Dasar peti terbuat dari papan yang tampak biasa. Tapi setelah ia ketuk-ketuk, satu bagian terdengar kopong. Dengan pisau saku, ia mencongkel pinggiran papan itu. Perlahan, sebuah lapisan tipis terlepas, membuka sebuah ruang rahasia kecil. Di dalamnya, tidak ada permata atau uang. Hanya ada 2 barang. Sebuah surat dalam amplop tertutup, bertuliskan, "Untuk Rama, anakku," dan sebuah kunci kecil berkarat dengan nomor seri, kunci brankas. Rama lebih dulu membuka surat. Tulisan yang sama, tapi lebih rapi, sepertinya ditulis lebih awal. Rama, sayangku, jika kamu membaca ini, berarti kita mungkin tak pernah sempat bertemu. Atau, waktu kita bersama terlalu singkat. Maafkan ibu. Ibu terpaksa melakukannya untuk keselamatanmu. Hal yang ibu titipkan di balik peti ini adalah kunci brankas nomor 347 di Bank Sentral Asia. Di dalamnya, ibu menyimpan sesuatu yang mungkin suatu hari kamu butuhkan. Bukan uang, nak, tapi kebenaran. Sebelum semua masalah terjadi, ibu dan ayahmu menyimpan dokumen-dokumen penting di sana. Kontrak kerja sama awal dengan Hendra, catatan keuangan perusahaan sebelum diacak-acaknya, surat-surat tanah warisan kakekmu yang dialihkan atas namamu, dan surat wasiat pertama ayahmu yang dibuat sebelum kamu lahir, yang menyatakan kamu sebagai satu-satunya pewaris sah selama perusahaan keluarga masih menggunakan nama Ardiansyah. Hendra dan mungkin orang-orang di sekeliling ayahmu yang lain akan berusaha menghapus jejak ini. Mereka akan mengatakan wasiat itu tidak sah, atau dokumen-dokumen itu palsu. Tapi di brankas itu juga ada rekaman percakapan ibu dengan notaris, dan sidik jati ibu serta ayahmu. Gunakan ini hanya jika kamu dalam bahaya,
atau jika ada yang mencoba mengingkari hakmu, atau jika ayahmu sudah tidak bisa membela kebenaran sendiri. Ibu sayang kamu, lebih dari apapun di dunia ini. Jadilah pria yang kuat dan jujur seperti ayahmu dulu. Selalu. Ibumu, Sari Dewi. Rama duduk terdiam. Surat itu tergenggam erat di tangannya. Udara di kamar pengap itu terasa berputar. Pikirannya kacau. Wasiat pertama? Pewarisah? Itu berarti statusnya bukan sekadar anak kandung yang kembali. Itu berarti kedatangannya adalah ancaman langsung bagi siapapun yang telah mengukir rencana lain selama 20 tahun, terutama Rendra yang sudah merasa sebagai penerus. Dan Helena, ibu tirinya. Apakah dia tahu tentang wasiat ini? Apakah dia terlibat? Ia memandang kunci berkarat di tangannya. Kecil, sederhana, tapi tiba-tiba terasa lebih berat dari seluruh mensyahn Pak Rozi. Ini adalah amanah yang dimaksud ibunya. Bukan harta, tapi bukti. Senjata. Dari jendela kamarnya, ia melihat mobil Pak Darso masih menunggu di bawah. Dunia di luar sana, dunia mensyahn dengan senyum-senyum palsu dan percakapan berlapis, sekarang tampak seperti medan perang yang penuh jebakan. Ia dengan cepat menyembunyikan surat dan kunci itu di saku celana dalamnya, tempat yang aman. Buku harian ibunya ia masukkan ke dalam tas. Peti kayu ia tutup dan kunci kembali. Ia harus berpikir. Ia tidak bisa membawa ini langsung pada Pak Rozi. Ibunya memperingatkan untuk berhati-hati pada semua orang yang dekat dengan Rozi. Apakah itu termasuk ayahnya sendiri? Tidak, pasti tidak. Tapi siapa yang bisa ia percaya? Saat ia turun menuju mobil, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari Rendra, ada meeting keluarga kecil besok pagi, Rama. Bahas masa depan dan integrasimu ke bisnis. Jangan telat ya. Senang. Emotikon senyum itu terasa seperti tanda bahaya. Di perjalanan pulang, melewati kemacetan Jakarta, Rama memandang keluar jendela. Ia melihat seorang anak laki-laki seusianya, tengah mendorong gerobak bakso. Dulu, itu bisa jadi dia. Sekarang, ia duduk di dalam mobil mewah, membawa rahasia yang bisa membuatnya lebih kaya dari yang ia bayangkan, atau justru membunuhnya. Ia menggenggam liontin di lehernya. Batu hijau kusam itu kini terasa berbeda. Itu bukan sekadar kalung. Itu adalah kode. Kode yang membawanya pulang, dan kode yang membuka peti Pandora berisi kebenaran gelap keluarganya. Mobil memasuki gerbang mensyahn yang megah. Lampu-lampu sudah mulai menyala, membuatnya terlihat seperti istana dalam dongeng. Tapi Rama tahu sekarang, di balik dongeng itu, ada pertikaian, keserakahan, dan sebuah rahasia yang telah menunggunya selama 20 tahun di balik lapisan peti kayu yang lapuk. Pertanyaannya sekarang, kapan dan bagaimana ia akan menggunakan kunci itu? Dan siapakah sebenarnya musuhnya? Keesokan harinya, udara di ruang pertemuan kecil sayap barat terasa lebih dingin daripada AC yang menyala. Meeting, keluarga, itu hanya dihadiri 4 orang. Pak Rozi di kepala meja, Helena di sebelah kanannya, Rendra di sebelah kiri, dan Rama tepat di seberang Rendra. Di atas meja kayu mahoni yang mengilap, ada papan tulis putih kosong dan beberapa laporan keuangan kuartalan. Intinya, Rama, Rendra memulai dengan nada mentoring yang sempurna. Kita ingin kamu terlibat. Pelan-pelan, tentu saja. Ayah bilang kamu punya ketajaman. Mungkin bisa dimulai dari divisi yang tidak terlalu teknis. Senyumnya ramah. Logistik, misalnya. Kamu kan punya pengalaman lapangan. Kata, lapangan, diucapkan dengan penekanan halus yang membuat Rama merasa kecil. Pak Rozi, yang sedang memandangi grafik di tabletnya, mengangguk. Ide bagus. Divisi logistik itu tulang punggung. Rama bisa belajar dari bawah. Dari bawah. Helena menyeletuk, meminum seteguk air putih dari gelas kristal. Rozi, sayang, menurutku tidak tepat. Sebagai putra pemilik, sebaiknya mulai dari posisi strategis agar wawasannya luas. Asisten direktur, misalnya, biar dia melihat gambaran besar dulu. Usulannya terdengar masuk akal, bahkan mendukung. Tapi mata Helena berpindah ke Rendra sepersekian detik, sebuah sinyal yang hampir tak terlihat. Rendra langsung menangkap.
Ibu benar. Aku kurang berpikir. Asisten direktur di bawahku di divisi pengembangan usaha bisa jadi tempat yang tepat. Aku bisa bimbing dia langsung. Rama mendengarkan, perutnya mual. Mereka seperti dua pesawat yang melakukan manuver akrobatik di atas kepalanya. Terlihat indah tapi penuh perhitungan. Menjadi asisten Rendra berarti ia akan diawasi setiap saat, dan semua kredit akan dengan mudah diambil alih. Maaf, kata Rama, suaranya lebih lantang dari yang ia rencanakan. Tapi, saya lebih nyaman memulai dari divisi yang memang dekat dengan pengalaman saya. Logistik itu baik. Saya ingin belajar dari benar-benar bawah, tidak langsung di kantor direksi. Diam sesaat. Pak Rozi terlihat terkejut sekaligus bangga. Rendra menyipitkan matanya. Senyumnya tak berubah. Helena mengamati Rama dengan pandangan baru, seperti melihat serangga yang tiba-tiba bisa bicara. Bagus, sahut Pak Rozi. Semangat itu yang ayah suka. Baik, kamu akan magang di divisi logistik Ardiansyah Group. Lapor ke kepala divisinya, Pak Joko. Besok mulai. Rendra mengangguk pelan. Tentu. Aku akan beritahu Pak Joko. Dia orang yang tegas, tapi adil. Pasti cocok buat Rama. Orang yang tegas. Kode untuk orang kepercayaan Rendra, pikir Rama. Sepanjang pertemuan, Rama memperhatikan satu orang lain di ruangan itu. Seorang wanita muda yang duduk di kursi di dekat pintu, mencatat tanpa suara. Dialah Siska, asisten pribadi Pak Rozi yang selalu hadir di setiap pertemuan penting. Usianya mungkin hanya sedikit lebih tua dari Rama, berpakaian blazer dan rok potongan rapi, rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya cantik tanpa riasan berlebihan, tapi yang menarik perhatian Rama adalah matanya. Awas, cerdas, dan selalu memantau segalanya tanpa terlihat mengamati. Dia hampir tidak pernah berbicara, tetapi saat pertemuan usai dan semua orang beranjak, Siska mendekati Rama sambil mengumpulkan dokumen. Selamat, Mas Rama. Divisi logistik itu menarik. Bisiknya dengan suara rendah yang hanya terdengar oleh Rama. Banyak pelajaran nyata di sana. Tapi hati-hati dengan laporan bulanan yang masuk dari gudang 3. Angkanya sering kreatif. Lalu, dengan senyum tipis profesional, dia membalikan badan dan mengikuti Pak Rozi yang sudah keluar. Pesan itu jelas sebuah peringatan, dan sebuah penawaran persekutuan yang sangat halus. Beberapa hari pertama magang di divisi logistik adalah neraka. Rama ditempatkan di kantor cabang di daerah Cakung, dekat gudang utama. Kepala divisinya, Pak Joko, adalah pria berperut buncit dengan kumis tebal yang menyambutnya dengan tatapan sinis. Oh, jadi ini anak masnya, gumamnya saat Rama memperkenalkan diri. Udah nyaman di Mensyahn? Sini mau cari sensasi. Rama memilih diam, bekerja keras. Ia diberi tugas-tugas mengurus dokumen pengiriman, faktur, packing list, laporan keluar masuk barang yang membosankan. Tapi pengalamannya sebagai kuli angkut membuatnya cepat memahami alur dan melihat keanehan. Seperti yang dikatakan Siska, laporan dari gudang 3, yang mengurus barang-barang elektronik impor bernilai tinggi, selalu rapi di atas kertas, tapi angka stok fisik dan angka di sistem sering selisih tipis, selalu merugikan perusahaan. Suatu sore, saat kantor hampir sepi, Rama memberanikan diri mendatangi Pak Joko. Pak, saya cek laporan gudang 3. Sepertinya ada selisih konsisten di kategori Smart TV merek X, selisihnya kecil per bulan, tapi kalau dikalkulasi setahun. Kamu ini mau cari masalah ya? Potong Pak Joko, wajahnya merah. Itu cuma kesalahan administrasi. Barang-barang itu kompleks, kadang salah kode, kadang sample. Jangan sok jago karena lu anak bos. Kerjain aja tugas lu. Rama mundur. Ia paham. Pak Joko mungkin dapat bagian dari kesalahan administrasi itu. Malam itu, di Mensyahn, saat ia sedang menyendiri di perpustakaan kecil mencoba memahami laporan keuangan yang lebih luas, sebuah pesan masuk di ponselnya dari nomor tak dikenal. Nomor tidak dikenal gudang 3. Pengiriman khusus besok malam. Truk plat B7890XY. Catat yang masuk dan yang keluar. Jangan percaya dokumennya. Rama siapa ini? NTD seseorang yang tidak ingin perusahaan ini dikorupsi dari dalam. Besok malam, jam 10. Jangan terlihat.
Rama menatap layar. Ini pasti Siska. Siapa lagi yang akan memberinya informasi seperti ini? Dan siapa lagi yang punya akses ke informasi internal tapi tidak berada di kubu Rendra? Keesokan harinya, Rama berpura-pura sakit kepala dan izin pulang lebih awal dari kantor. Ia tidak pulang ke Menshan, tapi bersembunyi di sebuah warung kopi yang melihat langsung ke pintu masuk gudang 3. Ia membawa kamera ponsel dengan zoom yang cukup baik. Tepat pukul 10 malam, truk dengan plat yang disebutkan itu masuk. Proses bongkar muat berlangsung cepat. Yang menarik perhatian Rama adalah, dari dalam truk tidak hanya turun kardus-kardus barang baru, tapi juga dibawa keluar beberapa kardus lain yang sudah ditandai, rusak, butuh servis. Jumlahnya banyak, dan langsung dimuat ke dalam sebuah mobil van gelap tanpa logo yang sudah menunggu. Dokumen yang ditandatangani oleh mandor gudang dan sopir truk terlihat biasa saja. Tapi Rama memotret semuanya. Setelah van gelap itu pergi, ia dengan cepat menghampiri seorang satpam tua yang sedang merokok di pinggir. "Pak, barang rusak kok dikeluarkan malam-malam ya?" Satpam itu meliriknya, curiga. "Lu siapa?" "Saya Rama, magang dari divisi logistik. Cuma penasaran aja. Biasanya kan barang rusak ditumpuk di gudang karantina." Satpam itu menghela napas. "Biasalah, itu barang rusak, tapi masih bagus. Dijual keluar. Sistemnya sudah jalan bertahun-tahun. Yang atasan dapat duit, kita-kita dilarang bacot. Lu mau hidup tenang, lupakan aja yang lu lihat." Rama mengangguk, memberi selembar uang pada satpam itu. "Makasih infonya, Pak." Pulang ke Menshan larut malam, perasaannya campur aduk. Ia baru saja menemukan bukti korupsi sistematis. Tapi ia juga merasa seperti mata-mata di perusahaannya sendiri. Siapa yang bisa ia percaya? Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, ia berpapasan dengan Siska di koridor. Dia sedang membawa setumpuk dokumen. "Pagi, Mas Rama. Magangnya lancar?" tanyanya. "Normal saja." "Lancar, Mbak." "Semakin menarik," jawab Rama, menatap matanya. Siska tersenyum kecil. "Oh ya? Kadang hal paling menarik ada di balik rutinitas yang membosankan." Jari telunjuknya tanpa sadar mengetuk-ngetuk sampul dokumen yang ia bawa. Di sudut kanan atas, tertera stempel kecil, Gudang 3, Audit Internal. Itu adalah konfirmasi. Siska sedang mengaudit hal yang sama. Dia adalah sekutu. Di kantor, Rama membuat laporan kecil tentang ketidaksesuaian administratif di Gudang 3, tanpa menyertakan foto atau bukti kuat, lalu menyimpannya di laptopnya. Ia ingin tahu apakah laporan ini akan sampai ke Pak Rozi, atau justru hilang. Siang hari, saat ia ke pantry untuk mengambil air, laptopnya ia tinggalkan di meja. Hanya 10 menit. Ketika kembali, ia merasa ada yang aneh. Mouse-nya bergeser posisi. Ia cepat membuka folder tempat ia menyimpan laporan itu. Filenya masih ada, tapi last modified-nya berubah menjadi beberapa menit yang lalu. Seseorang telah membukanya. Dia menoleh. Di seberang ruang kantor terbuka, Pak Joko sedang berbicara di telepon di bilik kacanya. Dia menutup telepon, lalu menatap Rama. Tatapannya panjang, dingin, dan penuh ancaman yang tak terucapkan. Rama paham. Pertempuran tidak hanya terjadi di meja direksi Menshan. Pertempuran terjadi di setiap lini, dan ia baru saja menginjak ranjau di garis depan. Tapi kini, ia tidak sendirian. Ada Siska, sekutu dalam bayangan, yang perlahan-lahan membantunya memetakan medan perang yang sebenarnya. Dan ada kunci brankas di saku celana dalamnya, senjata pamungkas yang belum waktunya ia gunakan. Ia menatap balik Pak Joko, lalu memberikan anggukan kecil. Ini bukan tanda menyerah. Ini adalah pengakuan bahwa permainan telah dimulai. Keberanian Rama dengan laporan Gudang 3 membuahkan konsekuensi yang tak terduga. Esok harinya, bukannya dipanggil Pak Joko atau HR, justru sebuah memo resmi dari kantor pusat Ardiansyah Group tiba di emailnya. Atas inisiatif dan ketelitiannya, Rama dipromosikan, atau lebih tepatnya, dipindahkan, dari tugas administrasi logistik ke sebuah proyek khusus bernama Green Harmony Residence. Proyek patungan besar dengan investor Singapura,
jelas Rendra sore itu, dengan wajah bersahabat di ruang kerjanya yang lapang di lantai 23 gedung pusat. Proyek apartemen premium di kawasan Senayan. Ayah menunjukku sebagai project leader. Dan kamu, Rama, akan jadi asistenku di proyek ini. Langsung terjun ke lapangan, belajar negosiasi dengan kontraktor, lihat big picture. Apa kata ayah? Kamu cocok. Rama terdiam. Ini adalah langkah yang sangat cepat. Terlalu cepat. Dari magang di gudang terpencil langsung ke proyek unggulan bernilai ratusan miliar. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saya belum paham banyak, Mas. Apa tidak terlalu? Ah, jangan rendah diri, potong Rendra, berjalan mendekati Rama dan menepuk punggungnya. Ayah percaya padamu. Aku juga. Ini kesempatan emas. Lagi pula, sebagai asistenku, aku akan bimbing kamu setiap langkah. Senyumnya lebar, tapi mata Rendra seperti es. Kita akan jadi tim yang solid. Rama tidak punya pilihan selain menerima. Helena, saat mendengar kabar itu di makan malam, hanya mengangkat alis. Akhirnya kamu dapat peran yang pantas, Rama. Rendra akan mengajarkanmu banyak hal. Kalimat itu diucapkan datar, tapi Rama menangkap sedikit nada puas di baliknya. Mereka berhasil memindahkannya dari titik di mana ia mulai membongkar kejahatan kecil, ke arena yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, di bawah pengawasan langsung Rendra. Pertemuan pertama dengan tim proyek Green Harmony membuat Rama merasa semakin kecil. Ruang rapat dipenuhi dengan orang-orang berjas rapi, arsitek dengan gambar berukuran besar, dan konsultan hukum. Rendra memimpin dengan gemilang, fasih berbahasa Inggris dan Mandarin saat berdiskusi dengan investor. Rama duduk di sampingnya, hanya bisa menyimak, merasa seperti anak kecil yang tersesat di tengah rapat dewan direksi. Namun, pengalaman hidupnya yang keras mengasah nalurinya untuk melihat yang tak terlihat. Saat presentasi tentang pemilihan kontraktor utama, perhatiannya tertarik pada satu nama, PT Bumi Sejahtera Konstruksi. Perusahaan itu diusulkan oleh Rendra sebagai kontraktor untuk struktur beton dan fondasi, paket terbesar dalam proyek. Sangat berpengalaman, harga kompetitif, dan yang penting reliable, kata Rendra, menampilkan grafik perbandingan yang terlihat meyakinkan. Tapi Rama ingat, seminggu yang lalu, saat masih di divisi logistik, ia tanpa sengaja melihat faktur pengiriman material baja tua dari sebuah gudang yang akan direlakan. Penerimanya adalah PT Bumi Sejahtera Konstruksi. Material baja tua? Untuk proyek apartemen premium? Hatinya berbicara ada yang tidak beres. Malam itu, di Menshan, ia mencoba menyelidiki. Dengan laptop barunya, ia mencari informasi perusahaan itu. Legal, berdiri 5 tahun lalu, portofolio cukup bagus. Tapi ketika ia menyelam lebih dalam ke laporan keuangan yang dipublikasikan, yang sangat minim, dan mencoba mencari tahu latar belakang pemiliknya, ia menemui jalan buntu. Pemegang saham utama adalah sebuah perusahaan cangkang di Singapura. Ia mengirim pesan singkat pada Siska, kenal dengan PT Bumi Sejahtera Konstruksi. Balasan datang hampir seketika. Hati-hati, itu anak perusahaan, orang dalam. File ada di folder, audit khusus, R. Jangan akses dari jaringan rumah. Folder, audit khusus, R. R untuk Rendra. Rama menunggu sampai larut malam. Saat seluruh Menshan sepi, ia menggunakan paket data ponselnya, bukan wifi rumah, untuk mengakses cloud drive pribadinya. Siska telah membagikan sebuah folder terenkripsi. Di dalamnya, ada beberapa dokumen scan. Salah satunya adalah struktur kepemilikan PT Bumi Sejahtera yang dirunut hingga ke sebuah perusahaan atas nama Helena Lim, nama gadis Helena. Perusahaan itu memegang 30% saham secara terselubung. Rama terengah. Ibu tirinya adalah pemilik tersembunyi dari kontraktor yang diusulkan anak angkatnya. Itu artinya, dana proyek akan mengalir ke kantong mereka secara legal, dengan markup yang bisa disembunyikan dalam kompleksitas proyek besar. Ini bukan lagi korupsi kecil di gudang. Ini adalah penjarahan sistematis dalam skala besar. Dokumen lain menunjukkan bahwa Bumi Sejahtera sering memenangkan tender di grup perusahaan Ardiansyah dalam 2 tahun terakhir, selalu dengan usulan dari Rendra,
dan selalu dengan kinerja yang cukup dengan biaya yang membengkak di akhir proyek. Rama menutup laptopnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia sekarang memiliki bukti bahwa Rendra dan Helena bukan sekadar tidak menyukai kehadirannya. Mereka sedang menggerogoti perusahaan dari dalam, mungkin sudah bertahun-tahun. Dan mereka baru saja menariknya ke dalam pusaran proyek ini. Untuk apa? Agar ia terlihat terlibat? Agar ketika kerugian terungkap, ia bisa dijadikan kambing hitam? Keesokan harinya, di lokasi proyek Green Harmony yang masih berupa tanah kosong, Rendra mengajaknya bertemu dengan seorang pria, Direktur PT Bumi Sejahtera, seorang pria berperut buncit bernama Pak Tommy. Bang Rama, anaknya langsung Pak Rozi. Sangat berbakat. Perkenalan Rendra. Wah, Bang Rama. Sudah seperti abang sendiri nih lihatnya. Sambut Pak Tommy dengan riang, menjabat tangan Rama erat-erat. Proyek ini kita bikin yang terbaik. Jangan khawatir. Di balik senyumnya, ada kelicikan yang tak tersembunyi. Sepanjang inspeksi, Rama diam-diam mengamati. Pak Tommy dan Rendra berbisik-bisik, tertawa terkekeh, seperti sahabat lama. Beberapa kali Rendra menunjuk ke arah Rama, dan Pak Tommy mengangguk sambil meliriknya. Saat kembali ke mobil, Rendra bersandar. Bagus kan kontraktornya? Solid. Dengan mereka, pekerjaan lancar. Lalu, dengan nada santai, dia menambahkan, "Oh ya, Rama, untuk memuluskan kerjasama, kadang kita perlu sedikit fleksibilitas. Nanti akan ada beberapa laporan biaya tambahan, additional cost, yang perlu kamu tanda tangani sebagai asistenku. Biasalah, untuk hal-hal tak terduga di lapangan. Kamu paham kan?" Rama membeku. Ini dia jeratnya. Mereka ingin melibatkannya secara langsung dalam penggelapan dana. Tanda tangannya akan menjadi legitimasi. Tapi, bukannya harus melalui analisis dan persetujuan keuangan dulu? Tanya Rama, berusaha terdengar naif. Proyek besar, proses harus cepat. Kepercayaan adalah kunci, jawab Rendra, menatapnya. Ayah mempercayai kita. Jangan kecewakan dia. Ancaman itu terselubung rapi dalam kalimat motivasi. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Rama berputar-putar. Jika ia menolak, Rendra akan mencari cara lain untuk menjebaknya atau menyingkirkannya. Jika ia setuju, ia akan menjadi bagian dari kejahatan itu, dan suatu hari nanti akan dijadikan tumbal. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia mengambil kotak kayu peninggalan Embok Darmi, mengeluarkan kunci brankas dan surat ibunya. Gunakan ini hanya jika kamu dalam bahaya, jika ada yang mencoba mengingkari hakmu. Apakah sudah saatnya? Tapi membuka brankas berarti menyulut perang terbuka. Ia belum siap. Ia butuh lebih banyak bukti, lebih banyak sekutu. Pesan dari Siska masuk lagi. Hati-hati dengan additional cost. Mereka sedang membuat dokumen untuk tanda tangan pertamamu. Proyek pemasangan listrik sementara. Nilainya 2M. Realitas di lapangan hanya 500 juta. Rama menggenggam ponselnya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi ia juga tidak bisa langsung konfrontasi. Keesokan pagi, saat dokumen, biaya pemasangan listrik sementara dan keamanan proyek, itu dibawa ke mejanya oleh asisten Rendra, Rama melihat nominalnya, 2.150 juta rupiah. Ia mengambil pena, lalu berhenti. Maaf, saya perlu konfirmasi ke divisi keuangan dulu tentang alokasi dana untuk pos ini, katanya pada asisten itu. Wajah asisten itu berubah. Tapi Mas Rendra yang sudah menyetujui. Bukan masalah persetujuan, tapi prosedur. Saya magang, harus hati-hati. Biar saya yang urus. Rama tersenyum polos. Dia tidak menolak, hanya memperlambat. Ia tahu ini hanya akan membuat Rendra marah. Tapi itu lebih baik daripada menandatangani kehancurannya sendiri. Tak sampai 1 jam, Rendra menelepon, suaranya dingin. Rama, ada masalah dengan dokumen listrik? Tidak, Mas. Cuma mau pastikan saja ke finance. Biar nggak salah langkah. Diam sejenak di seberang sana. Kamu, baik sekali. Terlalu hati-hati. Tapi ini proyek ayah kita. Kadang kita harus berani mengambil keputusan.
Saya belajar, Mas. Dari ayah, dan dari Mas juga. Hati-hati itu baik, kan? Jawab Rama, tetap sopan. Telepon ditutup dengan singkat. Rama tahu, ini hanya gencatan senjata sementara. Rendra akan mencari cara lain, lebih licik, lebih sulit dihindari. Ia melihat keluar jendela kantor sementara di lokasi proyek. Truk-truk dari PT Bumi Sejahtera sudah mulai berdatangan, membawa material. Jerat sudah dipasang, dan ia sedang berjalan di tepinya, berusaha tidak terjatuh, sambil berusaha mencari cara untuk memotong tali jerat itu tanpa menusuk diri sendiri. Perang dingin di Menshahan telah berubah menjadi pertempuran langsung di medan bisnis. Dan lawannya tidak hanya bermain dengan senyuman, tapi juga dengan dokumen resmi yang bisa menghancurkannya. Rama harus lebih cerdik. Ia harus menemukan cara untuk membongkar skema ini, tanpa menimbulkan kecurigaan, dan tanpa mengorbankan ayahnya yang masih memandangnya dengan mata penuh harap. Ketegangan akibat penundaan tanda tangan itu terasa seperti kabel baja yang ditarik kencang, menunggu saat untuk putus. Rendra tidak lagi menyapa Rama dengan tepukan punggung yang akrab di koridor Menshahan. Senyumnya tetap ada, tapi kini lebih tipis, lebih profesional, seperti masker yang mulai retak di sudut-sudutnya. Helena, di sisi lain, justru semakin sering, kebetulan, berpapasan dengan Rama dan menanyakan kesehatannya dengan nada ibu yang perhatian, namun mata mereka selalu mengadakan pertukaran informasi yang dingin dan penuh perhitungan. Proyek Green Harmony berjalan. Rama dipaksa masuk lebih dalam. Rendra memberinya tugas mengawasi jadwal pengiriman material dari PT Bumi Sejahtera, tugas yang secara teori penting, namun penuh dengan data dan jadwal yang bisa dengan mudah diselewengkan. Aku percaya kamu bisa menangani ini, Rama. Kamu kan punya dasar di logistik, kata Rendra, menyerahkan setumpuk berkas tebal. Di balik kata percaya, terselip beban yang jika gagal ditanggung, akan menjadi alasan untuk menyalahkannya. Minggu-minggu berlalu dalam tekanan yang mencekik. Rama bekerja hampir 12 jam sehari, berusaha memahami setiap detail, sambil diam-diam mencatat setiap kejanggalan, material yang tiba tidak sesuai spesifikasi, faktur yang nomor serinya melompat-lompat, dan laporan kemajuan proyek yang terlalu optimis dibandingkan realita di lapangan. Siska diam-diam mengiriminya salinan email internal yang menunjukkan tekanan Rendra pada manajer proyek untuk menyesuaikan angka-angka tertentu. Suatu Jumat sore, saat Rama hampir pulang dari lokasi proyek, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Rama, ini Anton, sopir Pak Joko dulu di logistik. Suara di seberang terdengar gugup. Kita ketemuan, bahas sesuatu penting. Soal laporan kamu dulu. Rama curiga. Kenapa nggak lewat telepon aja? Gak bisa. Ini sensitif. Saya tahu kamu sekarang dekat sama pusat. Saya ada info tentang siapa yang sebenarnya narik benang di gudang 3. Bukan cuma Pak Joko. Lebih tinggi. Jantung Rama berdebar. Di mana? Gudang lama di daerah Pulau Gadung. Yang mau direlakan. Tempatnya sepi. Datang sendiri. Malam ini, jam 9. Ini berbahaya, Anton. Kenapa nggak di tempat ramai? Mereka awasi saya. Cuma di situ saya bisa keluar alasan lembur. Jam 9. Nanti saya tunggu di pintu belakang. Telepon diputus. Ini jelas berbau jebakan. Tapi bisikan tentang lebih tinggi mengusik pikirannya. Apakah Rendra terlibat langsung di korupsi gudang? Atau bahkan Helena? Informasi itu bisa menjadi kunci untuk menghubungkan titik-titik kejahatan mereka. Rama menelepon Siska. Saya dapat panggilan mencurigakan. Katanya, menceritakan semua. Jangan pergi. Nasihat Siska cepat. Itu terlalu klasik. Aku sedang melacak arus dana Bumi Sejahtera dan menemukan kaitan dengan beberapa supplier fiktif yang juga mengirim ke gudang itu. Mereka pasti tahu kamu mengendus sesuatu dan ingin menyingkirkanmu. Tapi jika aku tidak pergi, kita tidak akan pernah tahu sejauh apa jebakan mereka, atau siapa dalangnya. Rama, itu terlalu berisiko. Aku punya firasat. Aku akan pergi, tapi aku akan berjaga-jaga. Rama tidak berniat pergi sendiri. Ia menghubungi Pak Darso, sopir setia yang mengantarnya ke kontrakan dulu.
Pak Dar, saya butuh bantuan. Besok malam, saya harus ketemu seseorang di tempat yang agak riskan. Bisa antar dan jaga dari jauh? Saya akan pasang sharing location di HP saya. Pak Darso, yang selama ini diam dan profesional, menjawab dengan tenang. Saya pernah kerja security dulu, Mas Rama. Saya paham. Saya akan siapkan mobil yang kurang mencolok. Dan saya akan bawa teman satu untuk jaga-jaga. Rasa lega kecil menyelinap di hati Rama. Setidaknya ia tidak sendirian. Malam itu, udara di Pulau Gadung terasa lebih pengap dan berbau logam tua. Gudang yang dimaksud adalah bangunan tua dengan cat mengelupas, dikelilingi pagar besi berkarat. Hanya satu lampu sorot yang menyala di depan, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Mobil Toyota Kijang tua yang dikemudikan Pak Darso berhenti di seberang jalan, jauh dari pandangan. Dari dalam, Rama bisa melihat dua sosok, Pak Darso dan seorang pria besar berambut cepak yang dipanggilnya Bang Ucok. Kami tunggu di sini, Mas Rama. HP selalu nyala. Kalau ada apa-apa, lari ke sini atau teriak. Kami siap, bisik Pak Darso. Rama mengangguk, mulutnya kering. Ia turun dan berjalan menyusuri pagar, menuju pintu belakang seperti instruksi Anton. Suara derit serangga malam dan dengung listrik dari kabel-kabel liar adalah satu-satunya musik yang ada. Pintu belakang gudang itu terbuka sedikit. Gelap di dalam. Anton? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Firasat buruknya semakin menjadi. Ia mengambil langkah mundur, tapi sudah terlambat. Dari balik pintu, dua sosok besar muncul dengan cepat, bukan Anton. Mereka langsung menangkap lengannya dengan cekatan, menyekap mulutnya dengan tangan yang kasar berbau tembakau. Jangan ribut, Bang, desis suara parau di telinganya. Ia diseret masuk ke dalam gudang yang gelap. Bau debu dan minyak mesin memenuhi hidungnya. Satu-satunya cahaya berasal dari senter besar yang menyorot langsung ke wajahnya, membutakannya. Ketika matanya mulai menyesuaikan, ia melihat ada sekitar 4 atau 5 pria di dalam. Anton tidak ada di antara mereka. Di tengah, duduk di atas sebuah drum kosong, adalah seorang pria dengan wajah yang ia kenal. Si mandor gudang 3 yang dulu ia lihat menandatangani dokumen palsu. Wah, ternyata beneran datang si anak emas, kata mandor itu, menyeringai. Berani sekali lu nyolong-nyolong sendirian. Di mana Anton? Tanya Rama, berusaha tenang meski jantungnya mau copot. Anton? Dia lagi terima bonus buat panggilan tadi. Sekarang mungkin udah minum di bar. Tawa kasar menggema di gudang kosong. Kita di sini mau ngobrol baik-baik sama lu. Saya tidak bawa uang. Bukan uang yang kita mau. Mandor itu melompat dari drum, mendekat. Kita mau kerja sama. Lo stop main detektif. Lupakan gudang 3. Lupakan laporan-laporan lo. Dan yang paling penting, dia mencondongkan badan, napasnya bau rokok. Lo harus tanda tangan semua dokumen yang dikasih Mas Rendra. Tanpa tanya, tanpa cek. Paham? Rama terdiam. Jadi ini tentang proyek Green Harmony. Rendra menggunakan preman bayaran untuk memaksanya bekerja sama. Kalau saya nolak. Mandor itu menyeringai lagi, lalu memberikan isyarat. Salah satu preman menghampiri dan melemparkan sebuah tas kain di depan kaki Rama. Isinya berantakan, beberapa lembar foto print yang buram. Foto-foto itu menunjukkan dirinya sedang memasuki sebuah klinik kecil di daerah biasa beberapa hari yang lalu, tempat ia sebenarnya hanya memeriksakan sakit kepala ringan. Tapi sudut fotonya dibuat seolah-olah ia sedang menyembunyikan wajah. Ada juga foto dirinya berbicara dengan seorang pria tak dikenal di warung kopi, yang ternyata adalah Pak Darso, yang terlihat seperti transaksi rahasia. Ini baru sampel, kata mandor itu. Kita bisa bikinin cerita yang lebih bagus. Misalnya, anak hilang yang ternyata pemakai narkoba, atau yang mau menjual rahasia perusahaan pada kompetitor. Atau, kecelakaan tragis di lokasi proyek karena lalai. Semua bisa diatur. Ancaman itu nyata dan vulgar. Rama merasa darahnya membeku. Mereka tidak main-main. Mas Rendra tahu kalian melakukan ini, tanyanya, mencoba mencari celah. Kita cuma tukang bersihin masalah. Yang pesen siapa?
Urusan kita. Yang penting lo kompromi. Rama berpikir cepat. Ia harus mengulur waktu. Saya butuh waktu. Tidak bisa memutuskan sekarang. Waktu lo habis. Besok, dokumen listrik itu harus sudah ditandatangani dan dikembalikan. Kalau enggak... Si mandor mengambil sebuah besi pendek dari lantai dan membantingnya ke telapak tangannya. Kita ketemu lagi. Dan kali ini, enggak cuma ngobrol. Dia memberi isyarat. Dua preman itu melepaskan cengkeraman pada Rama dan mendorongnya ke arah pintu. Pulang. Dan jangan coba-coba lapor polisi atau ayah lo. Kita awasi lo terus. Rama keluar dari gudang dengan kaki gemetaran. Ia berjalan cepat, nyaris berlari, menuju tempat Pak Darso menunggu. Begitu masuk ke dalam kijang, rasanya seperti baru keluar dari mulut singa. Mas Rama, baik-baik saja? Tanya Pak Darso khawatir. Pulang. Cepat. Pintanya, napasnya tersengal. Di perjalanan pulang, ia menceritakan semuanya dengan suara terputus-putus. Bang Ucok yang duduk di depan mengerutkan kening. Itu modus preman proyek, Mas. Mereka bayaran. Tapi kalau sampai ancam bikin kecelakaan, berarti backingnya kuat. Sesampai di Menshahen, Rama hampir kolaps. Tapi ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Ia harus tenang. Saat ia melintasi hall menuju kamarnya, ia berpapasan dengan Rendra yang sedang keluar dari ruang kerja ayahnya. Rama, kamu kenapa? Pucat sekali, tanya Rendra. Wajahnya penuh kepedulian palsu. Lelah aja, Mas. Proyek lumayan berat. Ya, istirahat yang cukup. Oh iya, jangan lupa dokumen listriknya. Besok deadline kirim ke keuangan. Senyum Rendra lebar. Ayah tadi nanya progres. Aku bilang semuanya lancar berkat kerjasama kita. Ancaman itu disampaikan dengan mulus, dalam bahasa bisnis yang biasa. Tanda tangan, atau konsekuensinya. Malam itu, di kamarnya, Rama memandangi dokumen yang sudah ditaruh di mejanya. Tinta tanda tangannya akan menjadi segel bagi keterlibatannya dalam penipuan, dan sekaligus menjadi tameng sementara dari ancaman fisik. Tapi jika ia menandatanganinya, ia akan terjerat selamanya. Dia mengeluarkan kunci brankas dari tempat persembunyiannya. Mungkin inilah saatnya, bahaya, yang dimaksud ibunya. Tapi apakah dengan membuka brankas sekarang, ia bisa menghentikan ancaman preman dan Rendra secara instan? Mungkin tidak. Malah bisa memicu serangan yang lebih membabi buta. Lalu, ide muncul. Sebuah ide berbahaya, tapi mungkin satu-satunya cara untuk bertahan dan sekaligus melawan. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Siska. Besok saya akan tanda tangan. Tapi buatkan saya salinan semua dokumen asli sebelum dan sesudah saya tanda tangan. Dan akses ke rekaman CCTV kantor proyek besok siang, jam 1 tepat. Siska membalas. Apa rencanamu? Ini risiko besar. Saya akan memberi mereka apa yang mereka mau. Tapi dengan saksi dan bukti bahwa saya dipaksa. Rama menarik napas dalam-dalam. Esok hari, ia akan berjalan masuk ke kandang singa dengan sengaja. Tapi kali ini, ia akan membawa umpan yang sudah diberi racun. Ia akan menandatangani dokumen itu, tapi dengan satu kondisi. Ia akan memastikan ada rekaman yang menunjukkan bahwa ia melakukannya di bawah tekanan dan ketidakberdayaan. Ia akan membuat Rendra lengah, sambil mengumpulkan senjata untuk serangan balik di hari kemudian. Itu adalah permainan yang sangat berisiko. Satu langkah salah, dan ia bukan hanya akan kehilangan hak warisnya, tapi mungkin juga nyawanya. Tapi melihat ancaman tadi malam, diam bukanlah pilihan. Ia sudah masuk ke dalam kandang. Sekarang, ia harus belajar cara melawan singa-singa itu dengan caranya sendiri. Pagi hari setelah ancaman di gudang, sinar matahari yang menembus jendela kamar terasa seperti lampu interogasi. Rama memandangi dokumen, biaya pemasangan listrik sementara, yang tergeletak di atas meja tulisnya. 2.150 juta rupiah. Angka itu sekarang bukan sekadar nominal, tapi harga yang harus ia bayar untuk keselamatannya hari ini. Ia mengenakan kemeja yang paling sederhana dari lemari barunya, memilih warna abu-abu yang tidak mencolok. Di sakunya, ponsel dalam mode perekam audio aktif.
Siska telah mengatur agar semua interaksi di ruang proyek pada siang hari nanti terekam oleh CCTV dengan sudut yang jelas, dan dia juga akan mengamankan salinan digital dokumen sebelum dan sesudah tanda tangan. Sebelum berangkat, ia mampir ke ruang kerja Pak Rozi. Ayahnya sedang sibuk berbicara di telepon, tetapi ketika melihat Rama, ia langsung menutup pembicaraan. "Rama, ayah dengar. Kamu kerja keras di proyek Green Harmony. Rendra bilang kamu cepat belajar." Wajahnya penuh kebanggaan yang tulus, yang justru membuat rasa bersalah menggerogoti Rama. "Ayah." Rama memulai, hati ingin mengungkapkan semuanya. Tapi ia ingat ancaman di gudang yang gelap. "Kita awasi lo terus. Ayah, kalau suatu hari nanti ada berita buruk tentang saya, atau saya melakukan kesalahan, ayah percaya sama saya nggak?" Ekspresi Pak Rozi berubah menjadi serius. Dia meletakkan teleponnya. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat gelisah." Tidak ada. Cuma, kadang dunia bisnis ini rumit. Banyak yang nggak seperti kelihatannya." Pak Rozi berdiri, mendekati Rama, dan meletakkan tangannya di pundak putranya. "Rama, mendengar ini. Ayah sudah melakukan kesalahan besar sekali karena terlalu percaya pada orang yang salah, dan kehilanganmu serta ibumu. Ayah tidak akan mengulanginya. Apapun yang terjadi, apapun yang orang katakan, datanglah pada ayah. Kita akan hadapi bersama. Darah kita sama. Kepercayaan ayah padamu tidak bisa dibeli dengan apapun." Mata Rama berkaca-kaca. Janji itu adalah tameng yang ia butuhkan. "Terima kasih, Ayah." Tapi ia tetap tidak bisa menceritakan segalanya. Tidak sekarang. Masih terlalu berbahaya. Kantor proyek Green Harmony adalah sebuah ruang kontainer yang dimodifikasi di lokasi konstruksi. Suara diesel dan besi beradu menjadi soundtrack yang konstan. Tepat pukul 1, seperti yang dijanjikan dalam pesan Siska, Rama melangkah masuk. Rendra sudah ada di sana, duduk di belakang meja dengan dua orang lain. Seorang manajer proyek yang selalu cemas, dan seorang pria dari PT Bumi Sejahtera yang ia kenali sebagai bendahara perusahaan. "Rama, tepat waktu." "Bagus," sambut Rendra, gesturnya rileks. "Ini Pak Handoko dari Bumi Sejahtera. Dia butuh dokumen ini segera untuk pencairan dana tahap pertama. Kita sudah review semua, tinggal tanda tangan kamu sebagai asisten proyek." Dokumen itu diletakkan di depan Rama. Tumpukan kertas yang lebih tebal dari yang asli. Rendra dengan cerdik telah menambahkan beberapa lampiran teknis yang tampak sah, mengubur halaman utama berisi angka 2,1 miliar di tengah-tengahnya. Strategi klasik, membuat korban terlalu lelah atau terlalu malas untuk membaca detail. Rama duduk. Ia mengambil dokumen itu, berpura-pura membalik-balik halaman dengan lambat. Di langit-langit, di balik plafon gipsum, lensa CCTV kecil yang dipasang diam-diam oleh tim keamanan Siska merekam setiap gerak-gerik. "Lengkap sekali," gumam Rama. "Proyek besar, harus detail," sahut Pak Handoko dengan senyum lebar. "Kita gak mau ada kesalahan." Rama mengangguk. Ia mengambil pulpen yang diberikan Rendra. "Sebelum saya tanda tangan, ada satu hal kecil, Mas Rendra." Rendra mengangkat alis. "Apa itu?" "Laporan kemajuan fisik yang kita kirim ke investor tadi pagi, angkanya 15%. Tapi dari pengamatan saya di lapangan, baru sekitar 8 hingga 9%. Apakah nanti tidak bermasalah?" Suasana mendadak tegang. Manajer proyek menelan ludah. Rendra tetap tenang. Senyumnya tak pudar. "Itu masalah metode pengukuran, Rama. Kita pakai metode S-Curve. Progres awal emang terlihat lambat di lapangan, tapi di perhitungan termasuk material yang sudah dimobilisasi dan prafabrikasi. Itu sudah biasa." Jawabannya lancar, seolah diulang-ulang. "Oh, begitu," kata Rama, pura-pura paham. Lalu, dengan napas dalam-dalam, ia menempatkan ujung pulpen di atas garis tanda tangan. Semua mata tertuju padanya. "Kalau begitu," ia mulai menulis huruf R, namanya. Tiba-tiba, ia berhenti. "Maaf, Mas. Tadi lupa. Ayah pesan, untuk dokumen di atas 2 miliar, harus ada second opinion dari internal auditor.
Apakah ini sudah? Rendra menghela napas. Ekspresinya mulai menunjukkan iritasi. Rama, ini urgent. Internal auditor kita sudah tahu dan setuju. Cuma lagi di luar kota. Nanti saya yang urus administrasinya. Sekarang waktunya mendesak. Investor tunggu. Tapi ayah yang bilang. Ayah juga yang percayakan proyek ini pada kita berdua. Potong Rendra, suaranya meninggi sedikit. Dia menyadari diri, lalu menurunkan volume. Kita harus bisa mengambil keputusan. Ayah sudah tua, Rama. Kita yang harus memimpin. Tanda tangan ini bukti kedewasaan dan tanggung jawabmu. Tekanan psikologis itu nyata. Di dalam rekaman, akan terdengar jelas bagaimana Rendra menggunakan otoritas dan emosi untuk memaksanya. Rama memandang ke sekeliling. Manajer proyek menunduk. Pak Handoko mengetuk-ngetuk meja dengan tidak sabar. Ini untuk kemajuan perusahaan kita, Rama. Untuk masa depan ayah dan masa depan kamu. Desis Rendra, suaranya rendah namun penuh muatan. Itu adalah kalimat penutup yang sempurna untuk rekamannya. Rama mengangguk pelan, seolah menyerah. Baiklah, kalau untuk perusahaan. Kali ini, tanpa ragu lagi, ia menandatangani namanya dengan jelas. Rama Ardiansyah. Suara gesekan pulpen di atas kertas terdengar seperti pintu penjara yang mengunci. Rendra segera mengambil dokumen itu. Wajahnya berbinar dengan kemenangan yang hampir tak terbendung. Bagus. Kerja sama yang baik. Dia berbisik pada Pak Handoko yang langsung melipat dokumen dan memasukkannya ke dalam tas. Dana akan cair besok. Proyek bisa jalan lancar. Rama duduk diam, menyaksikan mereka. Ia baru saja menyerahkan kartu mati. Tapi dalam permainan poker, kadang kamu harus sengaja kalah satu putaran untuk memenangkan seluruh permainan. Sepanjang sisa hari, ia bertindak normal. Menerima ucapan selamat dari beberapa staf karena proyek akhirnya bergerak. Menjawab panggilan telepon, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam, ia mematung dingin. Ia telah menandatangani kebohongan. Ia sekarang secara resmi terlibat. Sore hari, saat ia kembali ke Menshahn, sebuah paket kecil tanpa nama pengirim menunggu di kamarnya. Di dalamnya, sebuah USB drive. Ketika dibuka di laptopnya, isinya adalah 2 folder, sebelum dan sesudah. Folder, sebelum, berisi scan dokumen asli yang belum ditandatangani. Folder, sesudah, berisi dokumen yang sudah ia tandatangani, plus sebuah file video dengan beberapa angle dari CCTV. Sudut yang diambil sangat jelas. Wajah Rama yang ragu, tekanan dari Rendra, desahan tidak sabar dari si bendahara. Ada juga file audio yang jelas menangkap kalimat Rendra. Ayah sudah tua, Rama. Kita yang harus memimpin. Siska juga menyertakan catatan digital. Semua sudah aman di server terenkripsi. Mereka sudah cairkan dana 1,5 M ke Bumi Sejahtera 3 jam setelah kamu tanda tangan. Sangat cepat. Tapi ada yang aneh. 500 juta langsung dipindah ke rekening perusahaan cangkang di Kepulauan Kaiman. Sedang aku lacak. Rama menghela napas lega. Ia punya bukti. Tapi ini baru awal. Malam itu, saat makan malam, Rendra sangat bersemangat. Proyek sudah on track. Ayah. Dana tahap pertama sudah turun. Rama sangat membantu. Ia tersenyum pada Rama. Sebuah senyum yang kini terlihat begitu palsu dan penuh kemenangan. Pak Rozi tersenyum. Bagus. Kerja tim yang solid. Helena menatap Rama dengan pandangan baru, seperti seorang ahli yang menilai bidak catur yang baru saja bergerak sesuai rencana. Kamu mulai mengerti ritme bisnis, Rama. Ibu bangga. Rama hanya tersenyum tipis, memotong steaknya. Saya cuma ikuti arahan Mas Rendra. Setelah makan malam, saat Rama hendak menuju kamarnya, Rendra menghampirinya di koridor. Langkah bagus tadi, Rama. Bisiknya, suara rendah penuh arti. Kadang kita harus fleksibel. Ayah tidak perlu tahu detail-detail kecil yang bisa bikin dia khawatir. Kita, generasi muda, yang harus menjalankan. Paham kan? Rama mengangguk. Paham, Mas. Good. Besok ada dokumen lain untuk tahap structural work.
Nilainya lebih besar. Siap-siap ya. Rendra menepuk punggung Rama, lalu pergi dengan langkah percaya diri. Saat itulah Rama yakin. Rendra mengira dia sudah dijinakan. Mengira ia sudah takluk dengan ancaman dan uang. Itu adalah kesalahan fatal. Kembali ke kamar, Rama membuka laci meja dan mengeluarkan kunci brankas. Ia memandanginya lama. Saatnya belum tiba untuk membuka brankas dan menggebrak dengan wasiat. Itu adalah senjata pamungkas. Sekarang, ia punya senjata lain, rekaman dan dokumen yang membuktikan pemaksaan dan penipuan. Dia menyusun strategi di kepalanya. Pertama, ia harus mengamankan posisinya. Kedua, ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti tentang aliran dana ke perusahaan cangkang dan kaitannya dengan Helena. Ketiga, ia harus menemukan cara untuk menyadarkan Pak Rozi tanpa menimbulkan konfrontasi terbuka yang bisa dimanipulasi Rendra. Dia mengirim pesan pada Siska, perlu ketemu. Besok. Tempat aman. Balasan, kebun raya. Bangku di dekat Danau Anggrek. Jam 3. Rama mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Di langit-langit kamar yang gelap, ia membayangkan papan catur raksasa. Ia baru saja mengorbankan satu pion. Tapi pion itu telah memancing ratu dan benteng lawan keluar dari posisi aman mereka. Sekarang, gilirannya untuk melancarkan serangan balik. Rendra dan Helena mungkin mengira mereka sudah memenangkan pertempuran. Tapi perang panjang baru saja dimulai, dan Rama sudah belajar satu hal berharga. Dalam pertempuran, terkadang kamu harus terlihat kalah, untuk akhirnya bisa menang. 5 bulan kemudian, udara pagi di Kebayoran Lama masih sama, hangat, berdebu, dan ramai oleh hiruk-pikuk kehidupan yang tak kenal lelah. Tapi hari ini, ada yang berbeda di depan Warteg Bahagia. Sebuah spanduk besar terpampang, Grand Reopening, atas dukungan Ardiansyah Group. Warteg itu telah direnovasi dengan apik, cat baru, interior bersih, peralatan dapur stainless steel, namun nuansa kesederhanaan dan kehangatannya tetap dipertahankan. Rama berdiri di depan warteg dengan senyum lebar, tidak lagi memakai kaos oblong. Ia mengenakan kemeja linen sederhana dan celana chino, tampak percaya diri namun tak kehilangan keramahannya. Di sampingnya, Mas Heru sang pemilik, tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih sambil matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas Rama. Nggak nyangka warung saya bisa segini bagusnya, ucap Mas Heru. Ini balas budi, Mas. Dari sinilah segalanya berawal, jawab Rama, menepuk bahu Mas Heru. Kejadian 5 bulan terakhir berjalan seperti badai yang mengubah lanskap selamanya. Setelah pertemuan rahasia dengan Siska di kebun raya, mereka merancang strategi dengan hati-hati. Rama tidak langsung menyerahkan bukti rekaman pemaksaan tanda tangan pada Pak Rozi. Itu akan terlalu emosional dan bisa dipelintir. Sebaliknya, dengan bantuan Siska dan seorang auditor independen yang dipercaya Pak Rozi, dan bukan bagian dari lingkaran Rendra, mereka mulai melacak aliran dana secara diam-diam. Mereka menemukan jejak yang lebih mengerikan. Bukan hanya markup di proyek Green Harmony, tapi juga skema pencucian uang melalui beberapa perusahaan cangkang di luar negeri, dengan Helena sebagai otak di balik layar. Rendra lebih banyak sebagai eksekutor dan wajah yang terlihat. Mereka bahkan menemukan kaitan Helena dengan Hendra, pengkhianat lama itu. Ternyata, Helena dan Hendra pernah menjalin hubungan sebelum Helena mendekati Pak Rozi yang sedang berduka. Rendra adalah anak kandung mereka berdua, sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat. Rama akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Di sebuah pertemuan keluarga yang tampak biasa, dengan didampingi pengacara dan auditor independen, serta seorang notaris tua yang mengenali surat wasiat asli, ia menghadapkan semua bukti pada Pak Rozi. Bukan hanya rekaman dan laporan keuangan, tapi juga surat wasiat pertama dari dalam brankas, yang dengan jelas menunjuk Rama sebagai satu-satunya ahli waris utama. Konfrontasi itu pahit. Pak Rozi sempat hampir kolaps, dilanda pengkhianatan berlapis dari orang yang ia anggap keluarga. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu yang luar biasa. Helena membantah dengan garang, tetapi bukti-bukti digital dan kesaksian beberapa pihak yang telah dibujuk Siska membuatnya terjepit. Rendra, yang awalnya mencoba menyangkal, akhirnya mengamuk saat mengetahui ia sebenarnya adalah anak kandung Helena dan Hendra, sebuah fakta yang disembunyikan ibunya sendiri darinya. Akhirnya,
Hukum yang berbicara. Helena dan Rendra kini sedang dalam proses hukum, dituduh penggelapan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Semua aset mereka dibekukan. Pak Rozi, yang hancur secara emosional, memutuskan untuk menarik diri dari operasional bisnis. Dia menyerahkan kendali penuh Ardiansyah Group pada Rama, dengan tim manajemen baru yang direkrut berdasarkan integritas, termasuk Siska yang kini menjadi direktur keuangan. Tapi bagi Rama, kemenangan itu terasa hampa jika dilihat dari penderitaan ayahnya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mendampingi Pak Rozi pulih, sering mengajaknya keluar dari mensyahn yang penuh kenagan buruk, mengobrol tentang hal-hal sederhana. Dan itu yang membawa mereka ke sini, pagi ini. Sebuah mobil sedan sederhana berhenti di depan warteg. Pak Rozi turun, tampak lebih tua dan lebih beruban, tetapi ada kedamaian di wajahnya yang dulu selalu tegang. Dia tidak lagi mengenakan jas mahal, hanya kemeja batik sederhana. "Ayah, sini," sapa Rama. Pak Rozi menghampiri, memandangi warteg yang telah direnovasi. "Ini tempatnya." "Iya, Ayah. Tempat kita bertemu." Mereka masuk ke dalam. Beberapa pelanggan sudah ada, memandang dengan penasaran. Rama memimpin ayahnya ke meja di sudut. Meja yang sama di mana ia dulu duduk ketika bodyguard menghampirinya. Mas Heru sendiri yang mengantarkan pesanan. Nasi putih, sayur asem, tempe orek, dan kerupuk. Sama persis seperti pesanan Rama dulu. Pak Rozi memandangi makanannya, lalu ke sekeliling warteg. "Dulu, ibumu juga suka masakan sederhana seperti ini." Dia bilang, "Ini makanan yang jujur." "Dia benar, Ayah," kata Rama, menyendok sayurnya. "Di sini, saya belajar bahwa bertahan hidup itu yang utama. Dan bahwa kejujuran, seperti masakan ini, rasanya mungkin sederhana, tapi mengenyangkan dan bikin tenang." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, diselingi obrolan kecil tentang rencana Rama untuk perusahaan, lebih banyak proyek sosial, beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu seperti dulu dirinya, dan transparansi keuangan total. "Saya tidak ingin jadi konglomerat yang dikelilingi tembok tinggi, Ayah. Saya ingin perusahaan ini memberi dampak, seperti warteg ini memberi saya semangat saat hari-hari terberat." Pak Rozi mengangguk, matanya berkaca-kaca lagi, tapi kali ini air mata bahagia. "Kamu, ibumu akan sangat bangga. Ayah juga." Ayah mencari seorang anak selama 20 tahun, dan yang ayah temukan bukan hanya seorang anak, tapi seorang pemimpin sejati. Setelah makan, mereka duduk menikmati teh hangat. Rama mengeluarkan sesuatu dari sakunya, liontin batu hijau itu, yang kini digantungkan pada sebuah rantai perak sederhana. "Ini," kata Pak Rozi, terkejut. "Kunci dari amanah ibu," ucap Rama. "Sekarang, misinya sudah selesai. Saya ingin ayah yang menyimpannya. Sebagai pengingat ibu, dan pengingat bahwa keluarga kita mungkin pernah retak, tapi tidak pernah hilang." Pak Rozi menerima liontin itu, menggenggamnya erat. "Terima kasih, Nak." Mereka keluar dari warteg, disapa oleh sinar matahari yang semakin terik. Langit biru cerah, seolah ikut merayakan kedamaian yang akhirnya mereka dapatkan. "Kemana sekarang, Ayah?" tanya Rama. "Pulang," jawab Pak Rozi, tersenyum. Tapi kali ini, kata "pulang" terasa berbeda. Bukan lagi tentang mensyah megah yang penuh intrik, tapi tentang menemukan tempat di mana hati merasa tenang. Rama melihat ke arah Mas Heru yang sedang melambaikan tangan, lalu ke gang sempit di mana hidupnya pernah terasa begitu buntu. Ia tersenyum. Perjalanannya dari kuli angkut menjadi pewaris sebuah kerajaan bisnis dimulai dari sini, di antara bau tempe goreng dan nasi kukus. Dan meski sekarang ia memiliki segalanya, satu hal yang ia pegang teguh, ia tidak akan pernah melupakan rasa sepiring nasi di warteg, dan pelajaran bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari tinggi tembok rumah, tetapi dari luasnya hati dan kejujuran yang disajikan di atas meja, sesederhana apapun meja itu. Mereka berjalan menyusuri jalan, ayah dan anak, meninggalkan warteg itu di belakang. Tetapi kali ini, mereka tidak meninggalkan kenangan pahit atau pertanyaan yang menggantung. Mereka membawa pulang sebuah penutupan, sebuah pengampunan, dan sebuah awal baru, yang dimulai, seperti semua hal baik dalam hidup Rama, dari sebuah tempat yang sederhana dan penuh makna.